3481. Tidak lama kemudian, potret seorang wanita muncul di atas kertas. Wanita ini adalah Cui Wei yang dikenal Lu Ming. Brengsek. Lu Ming minum. Ayah, apakah kamu kenal wanita ini? Lu Shenhuang bertanya. Ya, tapi pria ini mungkin adalah musuhku. Lu Ming berkata dengan muram. Apa? Tidak bagus. Wajah Lu Shenhuang sangat berubah. Mudah membunuhmu dengan prestasi pihak lain, tapi dia tidak membunuhnya. Dia hanya menipu orang tuanya. Jelas, dia ingin memerasku dengan orang tuaku, jadi seharusnya tidak ada masalah untuk keselamatan orang tuaku. Lu Ming bergumam dan dengan cepat menganalisisnya di otaknya. Karena pihak lain dapat menemukan Lu Yuntian dan Li Ping, dan kekuatan mereka benar-benar luar biasa, terlalu sederhana untuk ingin membunuh orang, tetapi pihak lain hanya menipu Lu Yuntian dan Li Ping. Jelas, pihak lain ingin mengendalikan Lu Yuntian dan Li Ping di tangan mereka, yang dapat digunakan untuk memaksa Lu Ming pada saat-saat kritis. Siapa itu? Pangeran atau guru bangsa? Atau kekuatan lain? Hati Lu Ming berubah tajam, tapi untuk sesaat, tidak ada petunjuk. Cui Wei, aku ingin mencarimu. Lu Ming minum. Segera, Lu Ming mulai menyelidiki, menggunakan semua kekuatan untuk digunakan, mulai menyelidiki latar belakang Cui Wei. Tapi ternyata kosong. Akhirnya, hanya menemukan bahwa Cui Wei baru-baru ini di istana kerajaan Taixu, dan seorang anak muda menjalin hubungan yang sangat dekat dan dekat. Dan pemuda itu milik kantor guru nasional. Puan nasional. Mata Lu Ming meledak dengan peluang pembunuhan yang mencengangkan. Ledakan. Lu Ming naik dari langit dengan nafas yang keras di udara, dan kesempatan membunuh yang dingin seperti air pasang. Tidak ada yang bisa memindahkan kerabatnya atau orang tuanya. Kalau tidak peduli siapa dia akan membiarkan pihak lain membayar harganya, bahkan guru nasional. Lu Ming, jangan impulsif. Sosok pedagang biru muncul di depan Lu Ming, menghalangi jalan Lu Ming. Aku ingin pergi ke Guo Shifu. Pendekatan kata demi kata Lu Ming. Lu Ming, jangan tertipu. Pihak lain menginginkan hasil seperti itu. Kamu dapat membunuh rumah tuan tanpa bukti. Pihak lain dapat membunuhmu secara langsung sebagai pengkhianat. Inilah yang diinginkan tuan. Lan Sang Lian sedang sibuk. Setiap kata Lan Sang mengandung kekuatan jiwa. Itu membombardir jiwa Lu Ming dan mengguncang jiwa Lu Ming. Perlahan, Lu Ming menjadi tenang. Dia tahu bahwa Lan Sang ada benarnya. Jika dia adalah master nasional, dia akan menunggu Lu Ming membunuhnya. Pihak lain adalah orang penting di Taixu Shengchao. Jika seseorang membunuhnya, dia bisa dibunuh di tempat sebagai pengkhianat. Jika Lu Ming pergi ke pintu, dia pasti akan dibunuh oleh tuan nasional. Tidak ada keraguan tentang itu. Paman Lan, apa yang harus aku lakukan sekarang? Lu Ming menarik napas dalam-dalam. Sekarang, dia sedikit bingung. Pergi untuk mencari kaisar dan biarkan kaisar menjalankan keadilan. Tetapi sebelum itu, kamu harus pergi mencari raja tua dari ribuan orang suci. Dengan kata-katamu, sulit untuk melihat kaisar. Jalan komersial. Yah, aku tidak tahu di mana 1000 orang suci itu, kata Lu Ming. Ulang tahun kaisar semakin dekat, 1000 orang suci telah tiba, di halaman kecilku, ayo pergi bersama. Jalan komersial. Tidak ada penundaan. Segera setelah itu, mereka datang ke halaman kecil pedagang biru dan bertemu dengan Raja Surga Tua. Mendengar ini, Qian Sheng Laowang setuju tanpa ragu dan membawa Lu Ming ke istana suci. Pedagang biru tidak pergi, identitasnya sensitif, tidak nyaman melihat kaisar. 1000 orang suci dan Raja Surga Tua memiliki posisi yang sangat tinggi di Taixu Shengchao. Belum lagi yang lainnya, hanya kultivasi, keberadaan puncak Taixu Shengchao, dan jalannya mulus dan tanpa hambatan. 1000 orang suci muncul, dan segera kaisar berjanji untuk bertemu Lu Ming. Istana suci ada di aula utama diskusi, dan kaisar ada di sana. Setelah beberapa waktu, kaisar tampak agak tua dan sedikit murung. Lagi pula, kaisar terlalu tua untuk hidup sampai hari ini. Kakak Qian Sheng, apa yang kamu ingin aku lakukan? Kaisar bertanya sambil tersenyum. Meskipun Qian Sheng Laowang memiliki senioritas yang tinggi dan usia yang sangat tua, dia masih lebih muda dari kaisar. Namun, mereka dari generasi yang sama, jadi kaisar memanggilnya saudara. Kaisar suci, kali ini aku di sini untuk Lu Ming. Lu Minglah yang harus mencarimu. 1000 orang suci dan dewa. Lu Ming, apa yang ingin kamu lakukan dengan Ben Huang? Kaisar menatap Lu Ming. Kaisar mengingat Lu Ming. Ketika Lu Ming memegang istana kekaisaran di Taixu terakhir kali, dia tercengang. Pada saat yang sama, dia memintanya untuk menyelamatkan pedagang biru itu, jadi dia ingat Lu Ming. Pada saat yang sama, Lu Ming juga merupakan raja termuda dan markis dari Taixu Shengchao.
Dia juga disetujui olehnya. Bagaimana mungkin dia tidak mengenalnya? Kaisar Suci, aku ingin menuntut guru nasional. Dia mengirim seseorang untuk menipu orang tua aku. Aku tidak tahu di mana aku ditahan. Tolong minta Kaisar untuk memutuskan dan biarkan aku orang tua pergi. Lu Mingchen melaporkan. Apa, ada hal seperti itu? Kaisar mengerutkan kening dan sinar cahaya dingin melintas di matanya. Ola dipenuhi dengan tekanan yang mengerikan. Betapa indahnya. Lu Ming terkejut. Kaisar saat ini sepertinya bukan orang tua, tapi binatang buas yang bisa menghancurkan langit dan bumi. Tapi nafasnya hilang, dan Kaisar kembali ke usia tuanya. Suara itu keluar, ayo, sampaikan Tuan Nasional. Ya. Segera, seseorang di luar aula menerima pesanan. Setelah beberapa saat, seorang penjaga datang dan melaporkan, Yang Mulia, Pangeran dan Pangeran kedua ingin bertemu denganmu. Mereka sangat berpengetahuan, biarkan mereka masuk. Jalan Suci. Setelah beberapa saat, Pangeran dan Pangeran kedua masuk ke aula, memberi hormat kepada Kaisar dan berdiri di kedua sisi. Mata sang pangeran menyapu Lu Ming dan memancarkan cahaya dingin. Setelah beberapa saat, Guru Nasional datang. Lihat Yang Mulia, aku tidak tahu untuk apa Yang Mulia. Guru Nasional membungkuk. Puan Nasional, Lu Ming berkata bahwa kamu menahan orang tuanya. Apakah ini masalahnya? Tanya Kaisar. Apa, orang tuanya dalam tahanan? Yang Mulia, tidak ada hal seperti itu. Ini fitnah. Puan Nasional dengan cepat menyebut ketidakadilan. Fitnah, sihir, apakah itu pencemaran nama baik? Kamu tahu itu dalam pikiran kamu. Aku bertanya kepada kamu, apakah Cui Wei adalah anggota dari kantor Master Nasional kamu? Lu Ming memiliki suara yang besar. Sihir adalah nama guru nasional. Cui Wei, aku sama sekali tidak mengenal Cui Wei. Lu Ming, kamu bisa berbicara dengan jelas. Kalau tidak, ini belum berakhir hari ini. Wajah guru Cina itu suram. Ya, Lu Ming, jelaskan semuanya. Kaisar mengikuti. Kemudian, Lu Ming menjelaskan keseluruhan cerita secara mendetail. Hahaha, konyol. Andalkan saja seorang wanita untuk mengatakan bahwa aku telah menangkap orang tuamu. Ini konyol. Lagi pula, aku sama sekali tidak mengenal wanita bernama Cui Wei itu. National Normal University tertawa. Uhwa, kamu curiga aku telah membunuh putramu dan ingin membunuhku, tetapi kamu tidak membunuhku. Kamu menyimpan dendam dan ingin orang tuaku mengancamku, bukan? Lu Ming memiliki suara yang besar. Sombong, kamu memfitnah, Yang Mulia, harap adil. Guru Nasional berkata kepada Kaisar. Dingin untuk menyebarkan ilmu sihir, dan kamu akan tahu saat kamu menanyakannya. Jalan Suci. Wuhan adalah pemuda yang ditemukan Lu Ming sangat dekat dengan Cui Wei dan Guo Shifu. Subscribe Penatua. Segera, seorang pemuda dibesarkan. Pria muda itu adalah Wuhan. Ketika dia datang ke sini dan melihat begitu banyak orang hebat, dia ketakutan. Ketika dia mendengar alasan mengapa dia dipanggil, dia menjadi pucat. Dia berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk dan menangis. Yang Mulia, itu salah. Aku tahu bahwa Cui Wei belum lama ini, tetapi aku tidak mengenal satu sama lain sebelumnya. Lebih dari 100 tahun yang lalu, Cui Wei mendekati aku secara khusus, jadi kami tahu satu sama lain selama hampir 100 tahun, Cui Wei telah menghilang. Aku tidak dapat menemukannya lagi. Jika Yang Mulia tidak percaya, kamu dapat mencari jiwaku. Yang Mulia, semuanya jelas. Bahwa Cui Wei sengaja mendekati Wuhan untuk menyalahkan kantor master negara kita. Aku bahkan curiga bahwa tidak ada hal seperti itu sama sekali. Lu Ming bertanggung jawab atas semua ini. Aku pikir dia ingin menjebak aku dan meminta Yang Mulia untuk membuat keputusan. Guru Nasional segera berkata dengan suara keras. Brengsek. Lu Ming sangat marah. Dia tidak mengharapkan hasil ini. Cui Wei segera mengenal Wuhan. Jelas, Cui Wei bukan anggota kantor Master Nasional. Sepertinya beberapa orang ingin menyalahkan Guo Shifu. Siapa ini? Petunjuknya benar-benar rusak. Lu Ming terlihat jelek dan berantakan. Yang Mulia, Lu Ming memfitnah. Kamu dapat memfitnah Tuan Nasional hari ini dengan alasan apapun. Jika semua orang meniru, itu akan menjadi kekacauan di dunia. Tolong hukum Lu Ming dan penjarakan dia selama 1 tahun bintang, untuk dijadikan contoh dia. Master Nasional segera mengambil kesempatan untuk melawan Lu Ming. Ayah dan Kaisar, apa yang dikatakan tuannya benar. Puan Nasional adalah pejabat penting dari Istana Suci. Bagaimana dia bisa dengan mudah memfitnahnya dan bahkan dengan sengaja lari ke wajah ayahnya untuk memfitnahnya. Orang seperti itu tidak dapat ditoleransi, dan ayahnya harus dihukum. Sang pangeran pun segera berjalan keluar. Tidak, Yang Mulia, orang tua Lu Ming memang hilang dan telah ditahan. Dia juga sangat ingin menyelamatkan orang tuanya. Tidak ada dosa serius, maafkan aku. Ribuan orang suci menyiapkan kuda. Ya, ayahku,
Lu Ming masih muda, orang tuanya ditahan. Tidak dapat dihindari akan terjadi kekacauan. Tolong beri dia kesempatan. Pangeran kedua juga keluar. Yang mulia, tidak diketahui apakah orang tuanya telah ditahan, tetapi jika mereka memfitnah Tuan Nasional, kita tidak boleh memaafkan mereka secara pribadi. Kalau tidak, bagaimana kita bisa menghalangi dunia di masa depan? Apakah semua orang akan mengikuti? Apa prestise keluarga kerajaan aku miliki? Pangeran segera membantah. Tapi Lu Ming, diam, tidak berbicara. Kaisar mengerutkan kening. Memang, itu adalah peristiwa besar untuk memfitnah Tuan Nasional. Selain itu, dia berlari ke arahnya untuk memfitnahnya. Tidak mungkin untuk menghukumnya. Yang mulia, aku punya ide. Saat ini, kata guru nasional lagi. Ide apa? Tanya Kaisar. Ada kurang dari 5 tahun sebelum ulang tahun Kaisar. Pada saat itu juga merupakan tanggal kesepakatan antara Kaisar dan Kaisar Yi. Kedua belah pihak mengirimkan arogansi terkuat mereka untuk menentukan hasil dari Perang Dunia Pertama. Selama Yang Mulia menang, kamu bisa mendapatkan bunga jiwa yang bergizi dari Kaisar Yi dan membantu Yang Mulia memperpanjang hidup kamu. Aku menyarankan agar Lu Ming ikut serta dalam kontes ini. Jika dia bisa membantu Yang Mulia menang dan mendapatkan bunga itu, dia bisa membuat kontribusi maafkan dia atas kejahatan ini. Kata guru itu sambil tersenyum. Bagus, bagus, luar biasa. Kaisar mengangguk lagi dan lagi. Tidak, Yang Mulia, prestasi Lu Ming masih lemah, dan latihannya tidak lama. Bagaimana dia bisa mengalahkan orang-orang sombong yang paling kuat itu? Membiarkan Lu Ming ikut serta dalam perang berarti membiarkannya mati. Wu Fan memiliki motif tersembunyi. Raja Surga berkata dengan suara nyaring. Di barat daya Taixu, ada orang barbar, dan di utara Taixu, ada negara kuat lainnya, bernama Tianyi Zhenchao. Kekuatan ziarah Tianyi mirip dengan Taixu. Hubungan antara kedua negara terkadang baik atau buruk, terkadang perang dan terkadang kerjasama. Sebelum Tahun Bintang, Kaisar saat ini dan Kaisar Yi memiliki kesepakatan. Pada hari ulang tahun 10 bintang Kaisar saat ini, kedua belah pihak akan mengirim Tianjiao terkuat mereka untuk saling bertarung. Yang kalah akan memberi yang lain harta langka. Jika Kaisar Taixu kalah, dia akan memberikan mutiara Dewa Taixu kepada pihak lain. Taixu Senzu, unik untuk Taixu Zhenchao, sangat membantu budidaya negara bagian Senjun, dan merupakan harta yang langka. Jika Kaisar Tianyi kalah, dia harus memberikan bunga kepada Kaisar Taixu untuk membangkitkan jiwanya. Seperti namanya, bunga dapat menyehatkan jiwa, dan meremajakan jiwa yang lelah. Ini adalah harta tertinggi bagi orang-orang yang akan kehabisan Soyuan, dan dapat meningkatkan umur panjang orang-orang. Untuk Kaisar Taixu, dia telah menggunakan semua jenis harta untuk meningkatkan umur panjangnya. Harta karun itu tidak berpengaruh padanya. Tetapi meningkatkan bunga jiwa, masih berpengaruh padanya, dapat membuatnya meningkatkan kehidupan Yuan setidaknya setengah tahun bintang. Setengah tahun bintang adalah 5 miliar tahun. Dengan waktu yang begitu lama, dia mungkin benar-benar menemukan cara untuk menembus level baru dan meningkatkan umur panjangnya. Oleh karena itu, Kaisar Taixu sangat ingin mendapatkan bunga tersebut. Namun, pertarungan ini merupakan duel paling arogan antara kedua kubu, seperti 9 jenderal dan seterusnya. Lagi pula, tahun-tahun latihan Lu Ming masih sedikit. Bisakah Lu Ming mengalahkan kesombongan seperti itu? Meskipun Lu Ming mengalahkan Lin Kuo, dia hanya berada di urutan terbawah dari daftar 9 jenderal. Selain itu, Raja Surga yakin bahwa Tuan Nasional tidak berniat mengajukan proposal ini. Apa bahaya kecil untuk melayani Yang Mulia? Terlebih lagi, maksud aku, Lu Ming harus memainkan peran yang menentukan dalam konferensi ini, tidak memukul kecap. Hanya dengan cara ini dia bisa diampuni, jika tidak, dia harus dihukum berat. Jalan Guru Nasional. Yah, aku akan melakukannya. Saat ini, Lu Ming membuka mulutnya dengan tatapan tegas. Lu Ming, 1000 orang suci Dewa Raja Aleng, lalu tidak berkata lagi. Yah, begitulah. Jalan suci. Di ujung tanduk, Tuan Nasional dan Putra Mahkota semuanya menunjukkan kegembiraan mereka. Yang Mulia, Lu Ming punya satu permintaan lagi. Lu Ming berkata lagi. Permintaan apa? Tanya Kaisar Taixu. Yang Mulia, jika Lu Ming bisa mendapatkan bunga untuk Yang Mulia kali ini, tolong lakukan yang terbaik untuk menemukan pembunuh sebenarnya dari orang tua aku. Lu Ming Dao. Alasan mengapa dia langsung setuju adalah karena dia ingin menggunakan kekuatan Kaisar Taixu untuk melacak berita orang tuanya. Energi Kaisar Taixu sangat besar, yang tidak sebanding dengannya. Jika Kaisar Taixu mengirim orang untuk menyelidiki, aku yakin akan segera ada hasilnya. Ya, jika kamu benar-benar dapat membantu Kaisar untuk mendapatkan bunga, aku akan menyetujui persyaratan apapun. Oke, urusan hari ini akan seperti ini. Turunlah dan aku akan beristirahat.
Kaisar Taixu melambai. Kemudian Luming dan yang lainnya berhenti. Setelah beberapa waktu, kediaman Qianlong Junho. Luming, Master Nasional memintamu untuk mengambil bagian dalam duel Tianjiao antara kedua negara. Aku khawatir dia tidak memiliki niat baik. Kurasa dia akan mengatur orang melawanmu dalam duel. Lan Sang mengerutkan kening. Jika itu benar-benar buruk bagiku, bunuh satu persatu. Cahaya dingin melintas di mata Luming. Kamu tidak bisa gegabah. Kamu tahu, di antara 9 jenderal, Lin Ko hanya yang terakhir, dan kekuatannya paling lemah. Terutama yang teratas, kekuatan mereka luar biasa. Kudengar seseorang telah melangkah ke ranah Raja Dewa. Begitu orang seperti itu memasuki kondisi Raja Dewa, itu akan sangat mengerikan. Jalan komersial. Subscribe Penatua. Luming mengangguk. Arti Lan Sang sangat sederhana. Ada orang-orang yang begitu kuat di Taixu Sengchao, dan pasti ada beberapa di Tianyi Sengchao. Meskipun Luming sekarang sepenuhnya mampu bertarung melawan sosok ganda Tuhan dan Raja, dia hanya mengincar dualitas Raja Dewa biasa. 9 jenderal dan bintang semuanya adalah Tianjiao tingkat atas. Begitu mereka memasuki alam Tuhan dan monarki, mereka akan menjadi sangat mengerikan. Kekuatan tempur mereka tidak bisa diukur dengan akal sehat. Hampir 5 tahun tersisa, aku akan membuat kekuatan lebih dekat dalam 5 tahun ini. Luming terlihat tegas. Dia pasti akan mendapatkan bunga untuk Kaisar dan meminta Kaisar untuk menyelidiki orang tuanya. Tidak peduli siapa kamu, jika orang tuaku sedikit terluka, aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman, dan aku akan mengembalikannya 10 kali lipat. Mata Luming berbinar dengan pembunuhan yang mencengangkan. Kemudian, setelah beberapa kata dengan Lan Sang, Luming kembali ke kamar dan mulai menutup diri. 5 tahun terlalu singkat. Tidak peduli apakah itu faktor kekuatan ilahi asli, formula pertempuran, atau seni rahasia asli, tidak akan ada terobosan yang signifikan. Jika kamu ingin menerobos, kamu harus mulai dengan kultivasi. Sekarang, kultivasinya berada di tingkat ke-8 Raja Dewa, dan dia akan dipromosikan ke tingkat ke-9 Raja dalam 5 tahun. Biasanya, tidak mungkin untuk menembus 8 tingkat Senwang ke tingkat ke-9 Senwang dalam 5 tahun. Tetapi mungkin saja Luming memiliki rumus untuk mengukur kata-kata dan kristal ilahi primitif yang tak terhitung jumlahnya. Kristal primitif mengandung banyak roh primitif, yang sangat murni dan melimpah. Di masa lalu, dewa primitif diserap oleh jantung dewa kuno dan diubah menjadi kekuatan darah untuk meningkatkan tubuh roh asli. Hanya sebagian kecil yang digunakan oleh Luming untuk meningkatkan kultivasi dan menjadi kekuatan suci. Karena setelah diserap dan dimurnikan oleh formula, itu hanya dapat diubah menjadi energi, yang tidak berguna bagi tubuh roh yang asli. Tapi sekarang, Luming tidak perlu meningkatkan tubuh roh aslinya, hanya perlu meningkatkan kultivasi. Oleh karena itu, biarkan rumus kata kuantitas menyerap. Dengan peningkatan kultivasi Luming, kecepatan pemurnian energi formula telah meningkat pesat. Selain itu, Senjing primitif sangat mudah diserap dan disempurnakan. Dalam 5 tahun, Luming dapat menerobos ke Senwang Jiuxiong. Lao Liang, aku akan memberikannya padamu. Luming mentransmisikan suara formula, dan dengan lambaian tangannya, 10.000 kristal dewa primitif terbang keluar. Energi yang terkandung dalam 10.000 kristal primitif sangat menakjubkan. Luming memperkirakan bahwa itu cukup baginya untuk menerobos. Berikan padaku. Suara formula pengukur menyebar, dan kemudian gulungan energi menggulung 10.000 kristal ilahi primitif dan mulai memurnikan. Tak lama kemudian, aliran energi mengalir ke tubuh Luming. Luming mengerjakan semua jenis misteri langit dan bumi. Setelah sedikit pemurnian, energi ini berubah menjadi kekuatan ilahi dan memperkuat kekuatan ilahi Luming. Dengan cara ini, Luming mengabdikan dirinya untuk berkultivasi di pintu yang tertutup. Rumah pangeran, halaman, pangeran berdiri dengan tangannya. Di belakang sang pangeran berdiri guru nasional dan seorang pemuda. Jika kamu bisa mengenali pemuda ini, pasti Luming bisa mengenalinya. Kaisar Pedang 1, kesempatanmu telah tiba. Kali ini, Luming juga akan berpartisipasi dalam perang perjanjian antara kedua negara. Bukankah kamu selalu ingin membunuh Luming? Kali ini adalah kesempatan. Jalan pangeran. Aku tidak akan melewatkan kesempatan ini. Mata pedang Kaisar penuh dengan cahaya dingin. Jauh di matanya, dia menunjukkan keinginan yang dalam. Yang lain tidak tahu, dia terlalu jelas, tubuh Luming, pasti ada karakter kuno yang asli. Dia harus mendapatkan karakter asli China kuno pada Luming. Kalau begitu, kekuatannya akan lebih luar biasa, dan dia akan menjadi puncak alam semesta di masa depan. Taixu Sengchao hanyalah batu loncatannya. Dia selalu ingin menemukan kesempatan untuk membunuh Luming, tetapi Luming tidak ada atau dikelilingi oleh para ahli. Dia tidak pernah menemukan kesempatan. Hanya sekali,
dia menemukan peluang, tetapi kekuatan Lu Ming di luar dugaannya. Dia tidak berhasil untuk sementara waktu. Dia menarik pakar lain dan membiarkannya melewatkan kesempatan itu. Kali ini, dia tidak akan melewatkan kesempatan. Kaisar Pedang 1, tidak bisa gegabah, Lu Ming sangat kuat, bahkan kekurangan Lin dikalahkan oleh Lu Ming. Guru nasional memperingatkan. Lin Kuo, dengan cara ini, aku bisa membunuh beberapa orang dengan satu pedang. Pedang kaisar ringan, penuh percaya diri yang kuat. Yah, masih ada 5 tahun lagi. Dalam 5 tahun ini, aku akan membuka semua sumber daya untuk membantumu melangkah lebih jauh dan membunuh Lu Ming. Tapi satu hal yang harus kamu ingat adalah setelah kamu membunuh Lu Ming, kamu hanya bisa kalah, tidak menang. Apakah kamu mengerti? Pangeran berbicara dengan lemah, suaranya sangat dingin dan penuh tekanan yang mengerikan. Ya. Mata pedang kaisar berkilat dan dia membungkuk untuk menerima perintahnya. Hanya kekalahan, bukan kemenangan. Dia tahu persis apa yang dipikirkan sang pangeran. Karena putra mahkota telah berada di posisi ini selama bertahun-tahun, tetapi selama Kaisar Taixu tidak mati, pangeran tidak dapat melangkah lebih jauh dan duduk di atas tahta kaisar. Bagaimana dia bisa membantu kaisar untuk melanjutkan hidupnya? Jika Kaisar Taixu bisa mendapatkan bunga pemulihan jiwa, meningkatkan masa hidup setengah tahun bintang, dan kemudian membuat terobosan dalam kultivasinya, maka sang pangeran tidak akan bisa melakukannya. Duduk di tahta kaisar suci selama sisa hidupnya. Pangeran adalah orang terakhir yang menginginkan kaisar mendapatkan bunga itu. Guo Shi, biarkan Lu Ming mengambil bagian dalam perang pertunangan antara kedua negara kali ini, bukankah dia akan bermain api? Pangeran mengerutkan kening dan khawatir. Jika Lu Ming benar-benar membantu Taixu Seng Chao menang, bukankah mereka akan mengangkat batu mereka sendiri dan memukul kaki mereka? Pangeran, apakah menurut kamu itu mungkin? Tujuan partisipasi Lu Ming kali ini adalah untuk membunuhnya. Tentu saja, maksud aku, jika Lu Ming tidak mati, apa dampak kekuatannya terhadap keseluruhan situasi? Bukankah semuanya di bawah kendali pangeran? Guru Cina itu tersenyum dan licik. Ya, aku pikir aku khawatir tentang itu. Pangeran tertawa. Waktu berlalu, 1 tahun, 2 tahun. Dalam sekejap, itu adalah 5 tahun. Ada 10 hari lagi sebelum hari ulang tahun Kaisar Taixu. Selama periode ini, kota suci Taixu sangat ramai. 27 hari istana, ratusan rumah pangeran dan ribuan jenderal, semuanya tiba. Selama periode waktu ini, kota suci Taixu penuh dengan para ahli. Mungkin di jalan bertemu seseorang, adalah keberadaan Raja Dewa. Tentunya pasukan garnisun di perbatasan juga berjaga-jaga untuk mencegah kaum barbar memanfaatkan kesempatan untuk menyerang. Pada hari ini, ada nafas yang kuat di halaman belakang kediaman Qianlong Junhou. Namun, nafas segera mereda. Segera setelah itu, sesosok keluar, dan itu adalah Lu Ming. Dalam 5 tahun, kami akhirnya membuat terobosan. Untungnya, kami bisa mengejarnya. Lu Ming berbisik. Beberapa saat yang lalu, dia akhirnya membuat terobosan dan mempromosikan prestasinya ke daftar teratas. Langkah selanjutnya adalah mulai berdampak pada kerajaan Tuhan. Tentu saja, tidak mudah untuk memengaruhi kerajaan Tuhan, tetapi perlu dikumpulkan. Tentu saja, berbagai kekuatan sucinya telah mencapai 4 kebangkitan. Dibandingkan dengan yang lain, jauh lebih mudah untuk memengaruhi Raja Dewa. Selama akumulasi cukup, akan menjadi masalah alami untuk melangkah ke Raja Dewa. Subscribe Penatua. 10 hari lagi. Lu Ming berbisik. Selama 10 hari berikutnya, Lu Ming tidak terus berlatih, tetapi santai dan menginstruksikan Lu Shen Huang untuk berlatih. Sebelum ditutup, Lu Ming memberikan beberapa sumber daya untuk kelaparan LUSHN. Dalam 5 tahun terakhir, kelaparan LUSHN menerobos dengan satu pukulan dan melangkah ke alam Tuhan. Dengan bantuan sumber daya yang diberikan oleh Lu Ming, dengan bakat Lu Shen Huang, dia pasti akan membuat kemajuan besar. 10 hari, dalam sekejap. Ulang tahun Kaisar Taixu akan datang. Boom dan boom. Di langit ibu kota suci Taixu, terdengar suara gemuruh yang kuat, dan percikan api ada di mana-mana, seperti kembang api yang cemerlang. Betapa mewahnya. Lu Ming melihat ke langit. Dia bisa melihat dengan jelas bahwa itu adalah pemandangan yang dibentuk oleh ledakan bintang di langit. Jelas, mereka yang memiliki kekuatan besar di Taixu Seng Chao merebut beberapa bintang tidak berguna dari kedalaman bintang, dan kemudian meledakkannya sebagai kembang api, membentuk pemandangan yang spektakuler. Meledakkan planet sebagai kembang api, pemandangan ini berada di luar imajinasi Lu Ming. Tentu saja, suasana ibu kota suci Taixu tersulut. Ayo pergi. Ming Dao, dengan Lan Sang, Keradari, Lu Shen Huang dan lainnya, terbang ke kedalaman ibu kota suci Taixu.
Jauh di dalam ibu kota Taiksu, terdapat alun-alun besar yang dapat menampung puluhan juta orang pada saat yang bersamaan. Ini terlalu besar. Tapi meski begitu besar, itu masih lautan manusia. Semua kekuatan besar telah membentuk lingkaran kecil dengan perbedaan yang jelas. Sebagai seorang raja, Lu Ming secara alami memiliki posisi khusus. Dia membawa orang dan duduk di posisi khusus Markis Qianlong. Kaisar datang. Minuman besar, dari tempat yang jauh, dan kemudian, sekelompok besar sosok menuju sisi ini. Yang memimpinnya adalah Kaisar. Di belakang mereka ada beberapa anggota penting keluarga kerajaan, seperti pangeran dan pangeran kedua. Mereka duduk di posisi tertinggi, menghadap ke seluruh alun-alun. Kaisar Yi tiba. Ada lagi minuman besar. Di arah lain, sekelompok orang datang dari langit. Ada puluhan ribu orang, tua dan muda. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya dengan punggung yang kuat dan tubuh yang kuat. Dia memiliki keagungan yang kuat. Meski tidak ada nafas, tapi yang lain mau tidak mau menghasilkan tekanan. Ini adalah kaisar dari pemerintahan suci kedua, yang dikenal dunia luar sebagai Kaisar Tianyi. Kaisar Tianyi belum terlalu tua. Dia kira-kira seumuran dengan Pangeran Taiksu Sengchao, tapi kekuatannya tak terduga. Dia memiliki peringkat yang sama dengan Kaisar Taiksu. Kakak Jing, selamat, kamu bisa hidup sampai 10 tahun bintang. Aku berharap bisa bertemu denganmu lagi dalam beberapa tahun, haha. Kaisar Tianyi tertawa, tetapi dikatakan bahwa kehidupan Kaisar Taiksu tidak akan lama lagi. Ini juga kaisar kedua yang berani mengatakan bahwa jika orang lain, aku khawatir mereka akan langsung ditampar sampai mati. Jangan khawatir, kemampuan terbesarku adalah untuk hidup. Silakan duduk. Kaisar Taiksu melambaikan tangannya. Orang-orang dari ziarah Tianyi mengambil tempat duduk mereka. Kakak Jing, aku tidak ingin banyak bicara. Mari kita mulai sekarang dengan kesepakatan kita dan duel Tianjiao kedua belah pihak. Kaisar kedua sangat langsung. Karena kamu sangat ingin mengirimiku bunga yang menyehatkan jiwa, aku akan menerimanya dengan senyuman. Mari kita mulai perang antara kedua negara. Kaisar mengumumkan. Ledakan, ledakan. Tiba-tiba, 9 master terbang keluar dari ziarah Taiksu. Mereka berdiri di langit dan menghembuskan nafas yang kuat. Masing-masing menerbangkan rune. Rune ini berkumpul di udara. Akhirnya, rune menutupi langit dan membuka celah di langit. Menurut aturan yang telah kita tetapkan sebelumnya, pertunangan ini akan dibagi menjadi 2 putaran. Di babak pertama, Tianjiao dari kedua belah pihak memasuki dunia kecil yang diatur sebelumnya dan bersaing untuk mendapatkan token promosi di dalamnya. Total ada 16 token promosi. Hanya mereka yang mendapatkan token yang dapat memasuki babak kedua. Di babak kedua, Tianjiao dari kedua belah pihak bertarung satu sama lain sampai akhirnya pihak yang menang. Kakak Tianyi, apakah kamu punya pendapat? Kaisar Taiksu mengatakan aturan kompetisi. Jika tidak ada pendapat, ayo mulai. Kaisar Yi tertawa. Tiba-tiba, di belakang Kaisar Tianyi, anak muda, setidaknya ribuan orang, terbang menuju celah di langit dan menghilang dalam sekejap. Kamu masuk juga. Ingat, kamu akan mendapatkan setidaknya 8 untuk 16 token. Kaisar Taiksu memerintahkan. Ya. Tiba-tiba, sejumlah besar anak muda juga melayang ke udara dan terbang menuju celah. Kaisar Jianyi, Lin Ke. Sekilas, Lu Ming melihat dua kenalan. Terutama melihat pedang Kaisar, matanya memancarkan sinar cahaya dingin. Jika Kaisar Jian ingin membunuhnya, dia sudah bisa menebaknya. Jika dia memiliki kesempatan, dia tidak akan pernah melepaskan di Jianyi. Dia akan memotong pihak lain dan mendapatkan karakter asli Tiongkok kuno di sisi lain. Aku juga pergi. Lu Ming berkata kepada Lan Sang, Lu Shen Huang dan yang lainnya, lalu naik ke udara, terbang ke celah dan menghilang. Saat berikutnya, Lu Ming muncul di hutan. Begitu dia muncul, sebelum dia bisa melihat sekeliling, ada ular sanca ular piton besar yang bertarung melawan Lu Ming. Bagus datang. Lu Ming menunjukkan senyum. Backhandnya adalah tinju, yang keras dan meledak dalam kehampaan. Ular boa besar ini, yang setara dengan Raja Dewa, langsung meledak dan berubah menjadi abu. Kemudian, seberkas sinar matahari terbang, bukan ke pinggang Lu Ming di kartu giok. Kali ini, Tianjiao, yang berpartisipasi dalam pertempuran, akan diberi kartu giok semacam itu. Selama kamu membunuh hewan liar di dunia kecil ini, jiwa mereka akan diserap oleh kartu giok. Area dunia kecil ini sangat besar, tetapi token promosi hanya 16 yuan, bagaimana cara menemukannya? Mencari jarum di tumpukan jerami. Oleh karena itu, akan ada token seperti itu. Selama kamu membunuh cukup banyak hewan liar, ketika kartu giok menyerap cukup banyak jiwa binatang buas, itu akan memberikan instruksi untuk menunjuk ke token terdekat.
Oleh karena itu, jika kamu ingin mencari token promosi, hal pertama yang harus dilakukan adalah berburu lebih banyak hewan liar. Bahkan, tahap pertama juga merupakan tahap penyaringan. Hanya kelompok orang terkuat yang bisa mendapatkan token promosi dan masuk ke babak berikutnya. Jika kamu bahkan tidak bisa membunuh hewan liar di awal, kamu tidak akan bisa masuk ke babak berikutnya. Setelah membunuh boa konstriktor, Luming naik ke udara dan menemukan banyak hewan liar yang hidup di sini. Ga! Teriakan tajam datang dari atas kepalanya. Kemudian, angin melolong. Seekor Goshok besar datang untuk membunuh Luming. Melihat nafasnya, itu penuh dengan kultivasi Raja Dewa. Mereka yang tidak memiliki kekuatan tempur yang cukup bahkan tidak bisa tinggal di sini. Tentu saja, Raja Dewa 6 bukan apa-apa bagi Luming. Ledakan, elang meledak, jiwa diserap oleh kartu giok. Kemudian, Luming bergegas ke hutan dan membunuh banyak hewan liar. Subscribe Penatua. Hewan liar di hutan ini tidak terlalu kuat, dan yang terkuat adalah Raja Dewa ke-6, yang tidak dapat menjadi ancaman bagi Luming. Luming membunuh sepanjang jalan, dan sejumlah besar hewan liar mati di tangan Luming. Dalam sekejap, ratusan hewan liar terbunuh, dan hampir semua hewan liar di hutan ini terbunuh. Luming meninggalkan hutan dan pergi ke tempat lain untuk mencari hewan liar. Saat Luming mencoba membunuh binatang buas itu, sosoknya melintas dan 6 sosok mengelilinginya. Ini dari Taiksu Sengchao. Hehe, kita beruntung. Jika kita menyingkirkannya, Kaisar akan mendapat hadiah. Tidak buruk, tidak buruk. 6 orang mencibir pada Luming. Jelas bahwa ke-6 orang ini adalah Tian Jiao dari Tianyi Sengchao. Tidak ingin mati, keluar dari sini. Saluran dingin Luming. Ke-6 pria ini adalah yang tertinggi dalam kultivasi, tetapi mereka hanya 7 kali lipat dari Raja Dewa. Mungkin mereka sudah menjadi yang terbaik di antara generasi muda Tianyi Sengchao, tetapi dibandingkan dengan Luming, kami tidak tahu seberapa jauh mereka. Bocah ini, suaranya besar. Aku telah mempelajari Tian Jiao terkuat di Taiksu Sengchao. Tidak ada orang seperti itu. Saudaraku, ayo bunuh dia dengan satu pukulan. Kepala minuman dingin pemuda berjubah kuning, dan kemudian menuju Luming meledak ke depan, meluncurkan serangan kekerasan. 5 lainnya juga menyerang dengan ganas. Orang-orang ini, tidak diragukan lagi, adalah Tian Jiao. Mereka semua jempolan di antara generasi muda Taiksu Sengchao. Jika tidak, mereka tidak akan dapat berpartisipasi dalam kompetisi ini. Namun, mereka tidak beruntung bertemu Luming. Aku sudah memberimu kesempatan, tapi aku tidak tahu bagaimana menghargainya. Aku akan mengirimmu ke jalan. Suara dingin Luming terdengar, dan kemudian meledak. Mengaum. Suara nyanyian naga bergema di langit, dan kemudian, 6 naga bercakar 9 muncul dan membunuh 6 orang muda. Sejak tubuh roh primitif Luming berubah dari yang kuno menjadi tubuh naga kuno, dan dia mengembangkan darah dewa primitif, kekuatan dewa atau seni rahasia naga telah mengalami transformasi. Misalnya, kekuatan naga Teigu Luming telah menjadi lebih kuat, dan bahkan, naga dewa Dharma Xianjue juga telah berubah. Kekuatan naga Jiulong yang kental lebih masif dan mengesankan. Masing-masing penuh dengan rasa kelaparan kuno, dan kekuatan tempurnya lebih kuat dari sebelumnya. 6 Kowlon, pada 6 anak muda. Tidak baik. Begitu Luming bergerak, wajah ke-6 anak muda itu berubah drastis dan merasakan tekanan yang luar biasa. Hati mereka bergetar dan mereka ingin mundur dan melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Bang-bang. Serangkaian ledakan terdengar, dan 6 pemuda langsung jatuh di tempat. Dengan lambaian tangannya, dia menyingkirkan ke-6 cincin penyimpanan itu. Luming pergi dari sini dan terus berburu binatang buas. Luming berburu hewan liar dengan sangat cepat. Suatu hari kemudian, lempengan batu gioknya bersinar terang, yang menunjukkan bahwa semangat binatang buas sudah penuh. Kemudian, pelat batu giok bersinar dan sebuah peta muncul. Di peta, ada garis yang mengarah ke kiri, dan di ujung garis, ada titik cahaya yang bersinar. Mengerti, token promosi, di sini. Mata Luming berbinar, lalu sosoknya melintas dan terbang ke arah ini menurut peta. Luming masih cukup jauh dari tempat ini. Sepanjang jalan, Luming bertemu banyak orang, termasuk dari Tianyi dan Taiksu. Ini Luming, dia menuju ke arah itu. Kirimkan berita dengan cepat. Ada pertukaran rahasia. Mereka yang ingin menyerang Luming dengan kekuatannya sendiri dibunuh oleh Luming. Luming membutuhkan 1 hari penuh untuk mencapai ujung peta. Kuharap sudah terlambat, tidak ada orang lain yang memilikinya. Luming berpikir, melihat ke depan. Di depan, ada gunung besar yang menjulang tinggi ke awan, dan peta menunjukkan bahwa token promosi ada di puncak gunung ini. Namun, ada lapisan awan gelap di atas puncak gunung. Jika diperhatikan dengan seksama, terlihat jelas bahwa itu adalah sejenis serangga berwarna hitam, padat dan padat.
Aku tidak tahu berapa banyak, tak ada habisnya dan tak terbayangkan. Pemakan besi. Lu Ming mengerutkan kening. Serangga pemakan besi jenis ini, jika hanya satu atau beberapa, mudah untuk ditangani, tetapi jumlahnya lebih dari satu, tidak mudah untuk ditangani, mereka dapat masuk ke dalam tubuh makhluk hidup, melahap vitalitas makhluk hidup. Mengaum. Pada saat yang sama, ada juga raungan binatang buas di pegunungan yang menembus emas dan bebatuan yang retak dan menembus awan, yang sangat mengerikan. Jelas, di pegunungan, ada banyak hewan liar yang kuat. Jelas, Taiksu dan Tianyi sudah diatur sejak lama. Tidak mudah mendapatkan token promosi. Ayo naik gunung. Lu Ming membisikkan sepatah kata, lalu bergegas ke gunung. Secara relatif, lebih baik berjalan di atas gunung. Ada begitu banyak serangga pemakan besi di langit, yang tentunya lebih sulit untuk dijerat. Mengaum. Begitu Lu Ming bergegas ke gunung, seekor binatang buas mengaum ke arah Lu Ming, membawa hembusan angin, yang sangat mengesankan. Dewa Raja 7 berat. Lu Ming segera menilai bahwa ini adalah 7 binatang berat dari Raja Dewa. Lebih kuat dari hewan liar yang aku temui sebelumnya. Namun, bagi Lu Ming, itu masih bukan apa-apa. Dengan satu pukulan, binatang itu meledak, dan Lu Ming bergegas menuju puncak gunung. Namun dalam perjalanannya, jumlah satwa liar sangat banyak, dan ada satwa liar yang terus-menerus disembelih. Hewan liar di sini sebenarnya sama dengan 7 dewa berat. Bahkan jika mereka adalah orang-orang Tianjiao, tanpa budidaya tingkat yang sama dari Raja Dewa 7 berat, mereka dikelilingi oleh begitu banyak hewan liar, dan hanya ada satu cara untuk mati. Jika kamu ingin menyingkirkan pengepungan dan bergegas, bahkan jika kamu adalah Tianjiao, kamu harus menjadi 8 dewa yang berat untuk melakukannya. Ledakan, ledakan. Lu Ming terus meninju, dan seekor binatang buas meledak. Segera, Lu Ming membunuh jalannya dan bergegas ke lereng gunung. Tapi Lu Ming berhenti di sini. Karena hewan liar jauh lebih sedikit di sini, dan ada hewan mati di mana-mana di tanah. Di depan mereka, ada 2 kelompok orang yang bertarung dengan sengit. Salah satunya, Lu Ming juga tahu, adalah Lin Kuo, salah satu dari 9 Jenderal Taiksu Seng Chao. Lu Ming melihat situasinya dengan jelas. Itu bagi menjadi 2 kelompok, satu adalah Taiksu Seng Chao, yang lainnya adalah Tianyi Seng Chao, dan yang lainnya adalah konfrontasi yang diilhami oleh kedua belah pihak. Sepertinya orang-orang ini juga mengetahui lokasi token promosi. Lu Ming mengerutkan kening. Melihat Lu Ming datang, kedua kelompok itu semua berhenti dan saling berhadapan. Jelas, ada orang baru untuk bergabung. Mereka sangat takut. Lu Ming. Setelah melihat Lu Ming, sinar cahaya dingin melintas di mata Lin. Ini ziarah Taiksu. Orang-orang Tianyi Seng Chao mengerutkan kening dan terlihat sedikit jelek. Mereka yang bisa sampai di sini tidak lemah, dan kekuatan mereka sangat kuat. Sekarang Taiksu Seng Chao telah bergabung dengan seorang master, yang sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Hadirin sekalian, bagaimana dengan kerjasama kita? Disinilah Lin Kun berbicara kepada orang-orang dari ziarah kedua. Subscribe Penatua. Kerjasama. Orang-orang dari ziarah Tianyi semuanya bingung. Lin Kugang baru saja bertarung dengan mereka, tapi sekarang dia ingin bekerja sama dengan mereka dan ingin mengadu domba mereka. Ya, sejujurnya, pria ini bernama Lu Ming, dan aku memiliki kebencian yang besar. Aku harus membunuhnya. Kamu dan aku akan bekerja sama untuk membunuhnya. Aku tidak dapat bersaing dengan kamu dan memberikannya kepada kamu. Lin Kuo melanjutkan. Benar-benar. Mata ziarah Tianyi cerah. Alam itu benar, aku bersumpah. Jalan Lem Kuo. Terakhir kali, Lu Ming membuatnya menderita penghinaan besar. Selama periode ini, dia diejek oleh banyak orang. Dia selalu ingin membunuh Lu Ming untuk menghilangkan kebenciannya. Dia tidak peduli apa token promosi itu. Yah, kita sudah setuju. Orang-orang dari ziarah Tianyi setuju. Bagi mereka, itu adalah hal yang luar biasa. Hanya ada satu cara bagi mereka untuk setuju. Jika tidak, jika Lu Ming dan Lin Kuo bergandengan tangan, mereka akan berada dalam bahaya. Sekarang, mereka dapat membunuh Lu Ming dan mendapatkan token promosi bersama Lin Kuo. Mengapa tidak? Tidak ada alasan untuk tidak setuju. Sua. Sosoknya melintas. Lin Ke dan orang lain dari Tianyi Seng Chao mengepung Lu Ming. Bersama, Lin Kuo, sepertinya kamu benar-benar ingin membunuhku. Lu Ming sangat pintar sehingga dia bisa menebak bahwa dia tidak jauh dari 10. Namun, wajahnya masih sangat tenang, dengan kekuatan bertarungnya saat ini, dia benar-benar tidak takut pada siapapun di kalangan generasi muda. Setidaknya di dinasti Taiksu dan Tianyi. Lu Ming, hari ini adalah tanggal kematianmu. Mata Lin Ke ganas. Apakah kamu pikir kamu benar-benar dapat membunuhku dengan sampahmu? Lu Ming berkata dengan ringan. Apa yang kamu katakan?
Kata-kata Luming membuat orang-orang di Istana Suci Tianyi geram. Di mata Luming, mereka telah menjadi sampah. Tak termaafkan. Nak, kamu bukan salah satu dari 9 jenderal di Taiksu Sengchao. Aku telah mempelajari ke-9 jenderal dan bintang tanpamu. Seorang pemuda dari ziarah Tianyi meminumnya dalam keadaan dingin. Aku bukan 9 jenderal teratas. Aku sekelompok siswa baru dari tempat perlindungan kerajaan Taiksu. Ada apa? Apakah kamu tidak mempelajariku? Luming tersenyum. Sekelompok siswa baru dari Taiksu Royal Sanctuary. Hahaha, pemula ini, apa yang harus dipelajari? Terlalu lembut. Seorang pemula berani menjadi begitu sombong. Lin Kuo bahkan ingin bergandengan tangan dengan kami. Konyol, aku akan membunuhmu dengan satu pukulan. Tianyi Sengchao menertawakan seorang pria muda, melangkah keluar dan menyerang Luming. Ledakan. Kekosongan bergetar dengan liar, dan segel tinju yang mengerikan berhembus ke arah kepala Luming. Pemuda ini, dengan kekuatan yang kuat, telah mencapai 8 alam Tuhan dan Raja, dan merupakan Tianjiao tingkat atas, hanya yang kedua dari 9 jenderal dan bintang. Tapi di mata Luming, itu sampah. Melihat tinjunya hendak membombardir kepala Luming, Luming masih tidak bergerak dan berdiri diam di sana. Namun, wajah Luming tetap tenang. Saat tinjunya hanya berjarak 10 cm dari kepalanya, Luming tiba-tiba bergerak, meraih pergelangan tangan pihak lain. Kemudian pihak lain kaku dan tidak bisa bergerak. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Mata pihak lain lebar dan wajahnya luar biasa. Luming meraihnya dengan seluruh kekuatannya. Klik. Luming mencubit dengan keras, dan lengannya berputar, dan tulangnya benar-benar patah. Sisi lain berteriak melengking. Berangkat. Pada saat ini, pemuda lain dari ziarah Tianyi sedang minum. Tapi Luming tidak tergerak. Nak, sudah kubilang lepaskan. Apakah kamu tidak mendengarku? Apakah itu tuli? Pemuda itu minum lagi, melangkah keluar, dan hendak membunuh Luming. Menyentuh. Tangan Luming bergetar, dan kekuatan dahsyat itu meledak. Pemuda di tangannya terbang keluar dan menghancurkan puncak gunung. Matanya mati. Mari kita bunuh dia bersama-sama. Pemuda Kaisar kedua. Mari lakukan bersama. Lin Shao juga banyak minum, dan dia membawa beberapa orang bersamanya. Semuanya adalah teman baik Lin Shao. Secara alami, dia harus membantu Lin Shao menangani Luming. Aku tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Di mata Luming, kesempatan membunuh yang dingin melintas di matanya, dan kemudian kekuatan bertarung 4 kali dari formula kata pertempuran pecah dalam sekejap, dan kekuatan ilahi di tubuhnya melonjak dengan liar. Ledakan, ledakan. Luming terus mengeluarkan lebih dari selusin tinju, dengan lebih dari selusin tinju yang menakutkan, meledak melalui kehampaan. Rentetan teriakan, hantaman, ledakan, lalu kedua sosok itu mundur. Ya, hanya 2 sosok yang mundur dengan liar, karena yang lainnya langsung retak dan jatuh. 2 orang yang tersisa, satu adalah Lin Kuo, yang lainnya adalah pemuda dari Tianyi Sengchao yang baru saja memarahi Luming. Pemuda ziarah suci Tianyi juga sangat kuat, yang tidak lebih lemah dari Lin Kuo. Dia memblokir Lin Kuo sebelumnya. Kedua pria itu mundur dengan kasar dan berlari ke bebatuan. Darah menyembur dari mulut mereka dan mereka terluka parah. 5 tahun lalu, ketika Luming masih menjadi Kaisar ke-8 Shenwang, dia dapat dengan mudah menekan Lin Kuo tanpa menggunakan seni rahasia aslinya. Sekarang dia telah menembus ke Kaisar ke-9 Shenwang, dan Lin Kuo bukanlah tandingannya. Bagaimana mungkin? Kamu telah membuat terobosan lagi. Lin Kuo meraung kaget. 5 tahun lalu, dia dikalahkan oleh Luming. Dia selalu berpikir bahwa dia ceroboh, jika tidak, dia tidak akan dikalahkan dengan begitu menyedihkan. Kali ini, dengan begitu banyak dari mereka, dan juga digabungkan dengan orang-orang Tianyi Sengchao, dia berpikir bahwa Luming dapat dibunuh, tetapi tanpa diduga, kekuatan Luming menjadi lebih tidak normal. Begitu banyak orang yang langsung terkena Luming. Panik. Saat ini, hati Lin Kuo penuh ketakutan. Lem Kuo, kamu mengadu aku. Pria muda dari ziarah Tianyi meraung, menyesal sampai mati. Kekuatan Luming juga terlalu mengerikan. Itu sebanding dengan Tianjiao teratas dari Tianyi Sengchao. Lin Kuo menarik mereka untuk menyerang Luming. Itu hanya mencari kematian. Seperti yang aku katakan, kamu mencoba bunuh diri. Luming berkata dengan dingin. Sekali lagi, dengan kepalan tangan, Luming pergi ke arah pemuda di Tianyi Sengchao. Pria muda dari ziarah suci Tianyi berteriak ketakutan dan mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Namun, dia terluka parah. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Retretnya diblokir oleh Luming Kuan. Ketika kepalan itu jatuh, pemuda itu menjerit dan jatuh di tempat. Tianjiao, yang tidak lebih lemah dari Lin Kuo, terbunuh. Di sisi lain, Lin hampir pipis. Luming, jangan bunuh aku. Kamu tidak bisa membunuhku. Aku laki-laki pangeran.
Jika kamu membunuhku, pangeran tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu harus tahu bahwa umur panjang kaisar tidak banyak, dan putra mahkota pasti akan menggantikannya. Jika kamu membunuhku, kamu akan menyinggung kaisar masa depan. Lin Kuo berteriak dan mengeluarkan sang pangeran, mencoba menakut-nakuti Lu Ming. Pangeran. Cahaya dingin melintas di mata Lu Ming dan berkata, Pangeran, cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Apa? Lin Kuo tertegun. Apa yang Lu Ming katakan? Dia ingin membunuh pangeran juga. Orang gila? Apakah ini orang gila? Tidak, jangan. Lin Ke ketakutan dan ingin melarikan diri, tetapi Lu Ming mengejar dan membunuh Lin Ke dengan tinjunya. Subscribe Penatua. Setelah membunuh Lin Kuo, Lu Ming mengumpulkan cincin penyimpanan beberapa orang, lalu pergi ke puncak gunung. Selanjutnya, itu sangat halus. Bahkan jika ada binatang buas bernama Jiao Xiong, Raja Dewa, tidak ada cara untuk menghentikan Lu Ming. Segera, Lu Ming datang ke puncak gunung. Tapi ada seorang pria di puncak gunung. Seorang pria muda, dikelilingi oleh pedang, berdiri di sana dengan tenang. Kaisar Pedang 1. Mata Lu Ming bergerak ringan, pemuda ini, sebenarnya adalah pedang kaisar, jelas, dia datang lebih awal dari Lu Ming. Di belakang pedang kaisar, ada sebuah altar dengan sebuah token tergantung di atasnya. Jelas, ini adalah token promosi. Lu Ming, akhirnya kamu di sini. Kaisar Jian meledakkan dua lampu pedang terang di matanya, menatap Lu Ming. Apakah kamu menungguku? Tanya Lu Ming. Tidak buruk. Begitu Kaisar membuka pedangnya, suaranya dingin dan keras. Pedangnya ki melesat ke dalam malam, yang luar biasa. Kamu ingin karakter Cina asli pada aku. Seperti yang terjadi, aku juga ingin karakter Cina kuno asli pada kamu. Lu Ming berbicara dengan lemah, dan napasnya menjadi semakin kuat. Dia dikelilingi oleh cahaya Taoisme. Apakah kamu tahu aku memiliki karakter Cina kuno asli pada aku? Pedang Kaisar tertegun satu persatu, yang sepertinya tidak terduga. Kamu mengenalku, bagaimana mungkin aku tidak mengenalmu? Lu Ming berkata dengan senyum tipis, kamulah yang membunuhku di medan perang terakhir kali. Sepertinya aku pikir aku menyembunyikannya dengan sangat baik. Aku tidak menyangka akan terlihat oleh kamu. Tapi itu tidak masalah. Mulai hari ini, tidak akan ada lagi Lu Ming di dunia. Bahasa Cina kuno asli kamu karakter juga akan menjadi milik aku, membantu aku mencapai puncak. Pedang Kaisar bersinar terang di matanya. Kamu percaya diri, tapi kamu akan kecewa karena kamu tidak bisa melakukannya. Lu Ming Dao, dia juga sangat percaya diri. Bahkan jika Kaisar tidak mencarinya hari ini, dia akan mencarinya. Pembalasan hari itu harus dibalas. Tidak bisakah kamu? Bolehkah aku memberitahu kamu, dalam ziarah suci Taixu, tidak ada yang bisa membiarkan aku menggunakan kekuatan penuh aku. Ketika aku membunuh kamu, aku juga tidak menggunakan semua kekuatan aku. Aku keluar dari dunia kecil dan mengalami perang yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupku. Aku tidak tahu berapa banyak talenta yang jatuh di kakiku. Kamu dan Lu Ming tidak terkecuali. Suara Kaisar Jian Yi seperti pedang dewa, nyaring dan kuat. Seluruh orangnya tampaknya diubah menjadi pedang ajaib, menghancurkan langit. Ini yang ingin aku katakan. Lu Ming Dao. Apakah kamu dari dunia kecil juga? Kali ini, Kaisar Jian benar-benar terkejut, dan kemudian tertawa, oke, ada legenda. Mereka yang bisa keluar dari dunia kecil dan bangkit dengan cepat adalah protagonis dunia. Mereka ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Hari ini, aku akan membunuhmu, protagonis dunia, untuk mencapai diriku sendiri dan membuatku lebih kuat. Kong. Begitu kata-kata itu jatuh, cahaya pedang yang terang tiba-tiba memotong ke arah Lu Ming, seolah membelah langit menjadi dua. Ledakan. Pada saat yang sama, Lu Ming juga bergerak, sebuah ledakan, kekuatan kepalan yang terang, dan cahaya pedang dari pedang Kaisar bertabrakan, mengeluarkan raungan yang mengejutkan, membentuk gelombang kekuatan yang mengerikan, menyapu ke segala arah, dan meledak. Menjadi berantakan di tanah. Dewa Raja 9 berat. Mata Lu Ming bergerak. Kali ini, dia benar-benar merasa bahwa kultivasi pedang Kaisar telah mencapai tingkat 9 Raja Dewa. Di Jianyi, seperti dia, adalah sekelompok siswa baru dari Akademi Suci Kerajaan Taixu. Dibandingkan dengan 9 jenderal dan bintang, usianya sedikit lebih muda. Tanpa diduga, kultivasinya telah mencapai 9 tingkat Raja Dewa yang menakjubkan. Jelas, pedang Kaisar satu orang juga memiliki transportasi mobil besar, kemajuan kultivasi dengan pesat. Pada awalnya, dia bertarung melawan Lu Ming di medan perang barbar, dan prestasinya jauh dari mencapai tingkat Raja Dewa. Jelas, dia telah membuat kemajuan besar di tahun-tahun ini. Jangan coba-coba, berikan yang terbaik. Lu Ming Dao, tubuhnya, mengaum. Setelah beberapa kali percobaan, dia berhasil memicu 5 kali kekuatan tempur.
telapak tangan kosong dan memegang, dan senjata ajaib muncul di tangan. Menyentuh. Lu Ming mengambil langkah tiba-tiba, dan tanah meledak. Tubuh Lu Ming berubah menjadi embusan angin, dan bergegas menuju pedang kaisar, dan senjata Basen menekan ke bawah. Tombak besar, seperti puncak gunung Tai, menekan pedang kaisar. Kong! Suara pedang membumbung ke langit. Cahaya pedang yang terang, bersama dengan senjata super ajaib, mengeluarkan raungan yang dahsyat, dan momentum yang dahsyat menyapu semua sisi. Kemudian, pedang di tangan Kaisar Jian terus bergetar. Pada sentuhan terakhir, itu pecah berkeping-keping, dan seluruh orangnya mundur dan menabrak batu besar setinggi ratusan meter, menghancurkan batu besar itu. Galak, kuat, Lu Ming, kamu bahkan lebih kuat dari yang aku bayangkan. Pedang Kaisar tertawa satu persatu, tetapi wajahnya menunjukkan rasa perang yang lebih kuat. Apakah kamu ingin mencoba lagi? Lu Ming berkata dengan dingin. Jelas, pedang Kaisar tidak menggunakan seluruh kekuatannya barusan. Pedang perangnya hanyalah pedang tingkat raja biasa, bukan keterampilan rahasia asli. Itu dihancurkan oleh Lu Ming. Lu Ming, kamu adalah orang terkuat yang aku temui di Perang Dunia Pertama di level yang sama. Ayo, lihat apakah kamu bisa membuatku bahagia. Di tangannya, pedang digantung di kepalanya, dan niat awalnya adalah untuk bertarung. Kemudian, tubuh pedang Kaisar, mengeluarkan pedang langit yang mengejutkan, menembus awan. Membunuh. Ketika pedang Kaisar mabuk, pedang itu tiba-tiba dipotong. Itu sangat cepat hingga memotong ke Lu Ming. Di saat yang sama, Lu Ming juga menggerakkan dan membunuh pedang Kaisar. Cahaya tombak yang terang tampak menembus langit. Ledakan. Kedua pria itu saling membombardir dan mengeluarkan badai yang merusak, menyapu semua sisi. Kemudian, kedua tubuh itu mundur bersamaan, tetapi di saat berikutnya, mereka saling membunuh dan saling membombardir lagi. Di langit, cahaya pedang, tenda senjata, dalam konfrontasi dan tabrakan yang konstan, kecepatannya sangat cepat, dalam sekejap mata, kedua orang itu bertarung dalam lusinan gerakan. Ini bahkan ada lusinan gerakan dalam pertarungan, dan keduanya tidak menang atau kalah. Ini sangat kuat. Keterampilan sihir dan metode sihir pedang Kaisar sangat luar biasa. Lu Ming juga terkejut. Dia merasa bahwa kekuatan ilahi Kaisar Jianyi sangat mengerikan. Tampaknya kekuatan sucinya terdiri dari ki pedang kecil dan tak tertandingi yang tak terhitung banyaknya. Itu sangat tajam dan tak terkalahkan, dan berkali-kali lebih kuat dari kekuatan sihir biasa. Selain itu, faktor kekuatan ilahi asli dari Kaisar Jianyi juga terbangun 4 kali. Meskipun kultivasi Lu Ming juga merupakan Raja Dewa ke-9, tidak ada kekuatan Dewa Tunggal yang dapat menandingi kekuatan Dewa Kaisar Jianyi. Hanya ketika 11 jenis kekuatan ilahi beroperasi pada saat yang sama, kekuatan ilahi dari pedang Kaisar dapat ditekan. Lu Ming berspekulasi bahwa pedang Kaisar bukanlah metode yang umum, tetapi metode yang sangat langka dan mengerikan, seperti halnya Qian Kun Wan Dao Jue. Kekuatan berlatih tidak terbatas. Selain itu, alis Kaisar Jianyi bersinar, seolah-olah meledak dengan makna pedang yang tak terbatas, membuat setiap pedang Kaisar Jian satu sangat kuat. Seperti yang kamu tahu, prestasi Lu Ming sama dengan pedang Kaisar. Namun, Lu Ming memiliki 5 kali kekuatan formula kata perang dan 11 jenis kekuatan ilahi. Dia tidak bisa melakukan apa-apa sekaligus. Dapat dilihat bahwa pedang Kaisar satu juga memiliki berkah yang mengerikan. Yang pertama adalah kekuatan yang mengerikan itu. Kedua, ada hubungannya dengan pedang di alisnya. 3488. Aku tahu, karakter Tiongkok kuno aslinya adalah pedang, yang merupakan lelaki dari pedang. Formulanya memanggil pedang. Karakter kuno asli orang ini adalah pedang. Pantas saja teknik pedangnya sangat mengerikan. Hati Lu Ming tergerak. Kultivasi Kaisar Jianyi adalah pedang, dan dia mendapatkan salah satu karakter asli Tiongkok kuno, pedang. Dapat dikatakan bahwa itu saling melengkapi dan membuat serangan Kaisar Jianyi menjadi sangat kuat. Lu Ming kaget, tapi dia tidak tahu bahwa Kaisar Jianyi lebih kaget. Dia adalah orang yang sangat beruntung. Dia telah membunuh orang dari dunia kecil sepanjang waktu. Ketika dia datang ke alam semesta yang luas, dia memiliki lebih banyak petualangan. Dia memiliki keterampilan magis yang mengerikan dan metode sihir. Dia juga mengendalikan pedang karakter Tiongkok kuno asli, yang membuat kekuatan serangannya sangat kuat. Tidak ada yang bisa bersaing dengannya dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama. Tidak peduli seberapa kuat Tian Jiao, dia akan membunuhnya di Perang Dunia Pertama di level yang sama. Tapi sekarang, aku bertemu Lu Ming. Dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama, Lu Ming mampu bersaing dengannya. Bahkan setelah beberapa lusin gerakan, dia dikalahkan, dan ditekan, dan beberapa tertinggal. Itu tidak terpikirkan olehnya. Ledakan, ledakan.
Selusin gerakan lainnya, Luming lebih berani, dan pedang Kaisar mulai mundur. Kaisar Pedang 1, punya kemampuan apa saja, gunakan, biarkan kamu lihat hari ini, apa yang terkuat dari level yang sama. Luming meraung dan tombak Basen bergetar tanpa henti. Itu berubah menjadi ratusan tombak dan membunuh salah satu pedang Kaisar. Ayo tunjukkan, pedang terbang salju, pedang api, dan pedang cahaya. Dengan raungan pedang Kaisar, rasa pedangnya menjadi lebih kuat. Kemudian, battle sword yang berbeda muncul. Ada pedang perang yang dingin, menyala, terang, dan gelap seperti jurang. Ada 9 pedang perang yang masing-masing memiliki atribut berbeda. Apakah ini rahasia aslinya? Bukan, ini bukan rahasia aslinya, ini rahasia umum. Luming tergerak. Ini bukan rahasia asli, tetapi kondensasi dari rahasia lainnya. Tapi jelas itu milik jenis seni rahasia yang berbeda. Setiap pedang mewakili sejenis seni rahasia. Bakat Kendo Kaisar Jianyi benar-benar mengerikan. Dia sebenarnya mengendalikan begitu banyak rahasia Kendo. Begitu dia melakukannya, dia memiliki 9 rahasia Kendo yang berbeda. Membunuh. Dengan raungan pedang Kaisar, 9 pedang dewa yang berbeda berubah menjadi cahaya pedang yang terang. Mereka membunuh Luming dan menyerang Luming dari segala arah. Pedang Ki mengaum dan mengguncang dunia. Luming tampaknya disegel dalam barisan pedang. Itu tergantung pada siapa yang lebih dari seni rahasia. Gerbang dominasi, pedang pemecah kehampaan, dan pedang iblis. Luming minum dengan ringan. Di palanya, satu demi satu misteri asli muncul, mengirimkan cita rasa kuno dari hutan belantara yang luas dan terbang ke arah pedang itu. Boom dan boom. Ada lagi tabrakan yang mengerikan. Kemudian, pedang dengan atribut berbeda bergetar tanpa henti dan terlempar. Lagi pula, kekuatan seni rahasia asli lebih kuat. Seni rahasia asli semuanya adalah seni rahasia asli. Luming, kamu benar-benar berlatih metode kultivasi kuno. Suara pedang Kaisar sangat khusyuk. Dia berpikir bahwa Luming mempraktikkan metode kultivasi kuno dan mengendalikan banyak jenis kekuatan dewa. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memblokir kekuatan sucinya? Membunuh. Luming minum dengan dingin, dan pupil matanya berubah menjadi 2 pusaran air, yaitu murid dewa Yin dan Yang. Kemudian, di sekitar pedang kekaisaran, ada serangkaian rune Yin dan Yang berliku ke arahnya. Kemudian, Luming melangkah keluar, dan di langit, sebaris Jiulong muncul. Selalu ada 108, mengaum ke pedang Kaisar 1. Diikuti oleh berbagai seni rahasia asli. Luming, sebaliknya, menginjak sepatu bot Niefeng, seperti ilusi, membunuh salah satu pedang Kaisar. Luming, kamu yang pertama mengantarku ke titik ini. Buka untukku. Begitu pedang Kaisar meraung, pedang batunya tiba-tiba mengeluarkan makna pedang yang mengerikan, dan kemudian roh pedang naik ke langit, mengganggu angin dan awan. Roh pedang yang mengerikan menyapu kehampaan. Yang pertama menanggung beban adalah rune Yin dan Yang, yang langsung dipotong oleh pedang Ki, dan kemudian pedang Ki membombardir semua bentuk Dharma Naga, dan 9 naga terus-menerus meledak. Tidak ada yang bisa melawan roh pedang. Bahkan gerbang master dan pedang pemecah kehampaan semuanya ditembakkan. Akhirnya, roh pedang terpotong pada senjata Basen, yang bergetar tanpa henti. Luming didorong mundur dan mundur oleh kekuatan yang mengerikan. Keterampilan rahasia asli telah memotong belenggu. Luming berbisik. Ya, seni rahasia asli aku telah mematahkan belenggu. Bagaimana dengan kamu, Luming? Kamu berlatih begitu banyak jenis seni rahasia asli dan menyebarkan terlalu banyak energi. Hampir tidak mungkin untuk memotong belenggu. Bersama dengan pedang Kaisar. Meski suaranya tenang, harga dirinya dan kepercayaan dirinya bisa didengar oleh siapa saja. Dapatkah kamu memotong belenggu? Harus aku akui, kamu sangat kuat, tetapi menurut kamu, hanya kamu yang dapat memotong belenggu. Suara lemah Luming terdengar, dan kemudian, pada senjata ajaib, ada juga hembusan teror. Pupil pedang Kaisar menyusut tajam, terkejut tak tertandingi. Dia benar-benar tidak menyangka Luming bisa memotong belenggu. Dia berpikir bahwa di antara generasi muda Taiksu Sengchao, dia adalah satu-satunya yang memotong belenggu seni rahasia asli, dan hatinya ada di dalamnya, dan ada Luming yang lain. Yah, Luming, itu di luar imajinasiku, tapi dengan cara ini, kamu layak untuk kubunuh. Ini sepadan dengan usahaku. Kaisar Jian terkejut sesaat, dan kemudian menunjukkan rasa perang dan kegembiraan yang kuat. Ya, kekuatan Luming telah sepenuhnya membangkitkan keinginannya untuk menang, serta kesempatan untuk membunuh. Di tubuh pedang Kaisar, suara pedang terus terdengar, seperti suara ribuan pedang. Ki pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak dari tubuhnya, membuatnya tampak cemerlang. Pedang Ki, di mata Luming, tubuh, setiap otot, setiap tulang, dan bahkan setiap rambut Kaisar Jianyi diubah menjadi pedang Ki.
Apakah ini tubuh pedang Yuanling? Apakah kamu akhirnya menggunakannya? Tampaknya pedang kaisar telah menggunakan seluruh kekuatannya. Lu Ming berbisik. Lu Ming sudah lama mengetahui bahwa pedang kaisar mengendalikan keterampilan fisik yang mengerikan, tubuh pedang roh Yuan. Pedang kaisar memiliki bakat alami melawan surga. Selain itu, ada kata kuno asli, pedang. Aku khawatir tubuh pedang roh Yuan telah dikembangkan ke tingkat yang luar biasa. Lu Ming, dengan segenap kekuatanku, mati untukku. Pedang kaisar meraung dan kemudian melambai. Pedang batu di tangannya tiba-tiba dipotong. Lampu pedang besar, yang panjangnya jutaan mil, dipotong ke Lu Ming. Dalam jutaan mil, kamu dapat melihat cahaya pedang ini. Aku hampir melihat pedang lain di dekatnya. Sungguh cahaya pedang yang mengerikan, siapa yang mengirimkannya? Apakah itu dari mereka yang telah mencapai kerajaan Tuhan? Mengerikan, dewa biasa tidak sekuat itu. Banyak orang meraung kaget dan tampak pucat. Kemudian mereka lari jauh dan tidak berani mendekati area di mana cahaya pedang itu keluar. 3489. Dengan pedang kaisar memotong satu pedang, 9 jenis pedang sihir dengan atribut berbeda juga membunuh Lu Ming. Wajah Lu Ming bermartabat, dia mendorong kekuatan di tubuhnya secara ekstrim. Kekuatan keagungannya terus-menerus dimasukkan ke dalam semua jenis seni rahasia asli, membuat semua jenis seni rahasia asli menghasilkan kekuatan yang paling kuat. Ledakan. Kedua pria itu bertabrakan lagi, dan semua jenis serangan berperang. Kali ini langit telah retak, dan ada banyak retakan yang mengerikan. Kekuatan mengerikan jatuh ke tanah. Namun, rune muncul di tanah, membentuk barisan besar, memblokir semua serangan. Dunia ini telah diubah oleh orang-orang dari dinasti suci Taixu dan Tianyi. Itu penuh dengan rune dan arai. Dikhawatirkan akan hancur. Kedua pria itu bertarung dengan sengit dan bertarung puluhan jurus dalam sekejap. Ledakan. Tubuh Lu Ming tiba-tiba mundur. Di pundaknya, ada luka pedang, dan darah mengalir lurus. Hampir semua bahunya terbelah. Lu Ming, apakah ini semua kekuatanmu? Kalau begitu matilah hari ini. Dengan raungan pedang kaisar, kekuatan tempurnya sangat kuat. Di belakangnya, bahkan ada sepasang sayap. Sepasang sayap dibentuk oleh kondensasi pedang Qi, yang bisa membuat kecepatannya luar biasa. Dengan sayap pedang, pedang kaisar tampak berubah menjadi cahaya pedang, membawa tekanan pedang yang mengerikan dan membunuh Lu Ming. Ledakan, ledakan. Kemudian, Lu Ming mundur dengan liar. Ini sangat kuat, aku khawatir pedang Yuanling dari Kaisar Jianlo. Satu telah dikembangkan menjadi kondisi yang sangat mengerikan. Lu Ming mengubah sebuah ide. Sepertinya kamu tidak harus menunjukkan semangat aslinya, tapi kamu bukan lawan dari Kaisar Jianyi. Lu Ming berbisik. Kekuatan Kaisar Jianyi benar-benar mengerikan. Itu bahkan lebih kuat dari Murongqiu Sui, yang bertemu di dunia dewa primitif. Lu Ming mengalahkan Murongqiu Sui pada awalnya, tetapi pencapaiannya hanya 8 kali lipat dari Raja Dewa. Sekarang, kultivasi Lu Ming telah mencapai tingkat ke-9 Senwang, dan setingkat dengan Kaisar Jianyi. Dapat dikatakan bahwa dia tidak kalah dengan Tian Jiao teratas dalam kultivasi. Namun, Di Jianyi bisa melawannya hingga tahap ini, yang pertama dalam sejarah. Tidak ada yang pernah bisa bersaing dengan Lu Ming di level yang sama. Lu Ming, bawa kamu jalan. Begitu pedang kaisar berbunyi, pedang itu terpotong lagi, dan kehampaan bergetar seperti gelombang air. Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang telah mempraktikkan rahasia konstitusi? Lu Ming berdiri di udara, dan suaranya yang dingin terdengar. Pada saat ini, setetes darah primitif di hatinya diilhami dan meresap ke seluruh tubuh Lu Ming. Mengaum. Lagu naga yang mengejutkan terdengar dari Lu Ming. Saat ini, Lu Ming penuh dengan kekuatan tak terbatas. Darah primitif, inspirasi. Bersenandung. Pistol Basen bergetar hebat, tersapu dan berubah menjadi tombak yang cerah. Itu bertabrakan dengan serangan pedang Kaisar 1. Bang! Kali ini, seluruh langit, jutaan mil mengelilingi langit, mengeluarkan getaran dahsyat, seperti selembar kertas, bergerak mengikuti angin. Dua orang bertabrakan di tengah, memancarkan cahaya terang, seperti matahari. Kemudian, sesosok tiba-tiba mundur. Itu pedang Kaisar 1. Kali ini, pedang Kaisar mundur, sementara Lu Ming hanya mengguncang tubuhnya. Kamu masih punya kartu, bagaimana bisa? Kali ini, pedang Kaisar benar-benar tidak tenang, pupilnya besar, mengeluarkan raungan yang luar biasa. Lu Ming memiliki lebih banyak kartu daripada dia, bagaimana bisa? Dia belum pernah menghadapi situasi seperti itu. Apakah kamu punya kartu? Gunakan semuanya, bunuh saja. Lu Ming minum dan menginjak sepatu botnya untuk memadamkan angin. Seperti aliran cahaya, dia membunuh salah satu pedang Kaisar. Aku tidak percaya.
Kaisar pedang minuman besar, juga membunuh Lu Ming. Sekali lagi, mereka bertarung sengit bersama. Kali ini, kedua orang itu benar-benar mengeluarkan kekuatan penuh mereka, tidak meninggalkan kartu sedikit pun, perang sengit dua orang, bertarung sampai gila. Tapi begitu pedang Kaisar jatuh melawan arah angin, dia dipukuli oleh Lu Ming. Dia terus mundur dan benar-benar dikalahkan. Meskipun pedang roh Yuannya kuat, masih ada celah besar dibandingkan dengan tubuh roh asli Lu Ming. Menyentuh. Begitu pedang disapu oleh tombak, tubuhnya hampir pecah, dan tulangnya patah. Aku tidak tahu berapa banyak dari mereka yang rusak. Tubuhnya tiba-tiba mundur dan dia memuntahkan darah. Roda pedang surgawi. Ketika pedang Kaisar meraung, pedang batu di tangannya terbang keluar dan memadat menjadi roda pedang dengan 9 pedang ajaib lainnya dengan atribut berbeda, dan menekannya ke arah Lu Ming. Kecepatan putarannya luar biasa. Kapan? Lu Ming mengacungkan senjata basen dan menariknya ke atas roda pedang. Roda pedang bergetar liar dan terbang keluar. Kaisar pedang 1, kamu dikalahkan hari ini. Lu Ming tidak peduli dengan kata-katanya, dan senjata basen terus-menerus dibombardir. Pedang Kaisar mengaum, mengendalikan roda pedang dan melawan dengan seluruh kekuatannya. Kapan? 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 Suara getaran yang mengerikan terus menyebar. Dalam sekejap, Lu Ming menembakkan lebih dari selusin senjata. Akhirnya, roda pedang tidak bisa menahan dan meledak. 9 jenis pedang dengan atribut berbeda langsung meledak dan menghilang. Dan ada retakan pada pedang batu itu. Ledakan. Lu Ming meniup pedang lain dan membombardirnya dengan pedang batu. Kali ini, pedang batu itu hancur berkeping-keping. Pedang Kaisar bergetar hebat, dan darah mengalir deras di mulutnya dan mundur dengan keras. Lu Ming melangkah keluar dan mengejar pedang Kaisar. Tombak merajalela, seolah menembus langit. Pedang Kaisar terus berkedip dan ingin menghindarinya, tetapi melambat dan disapu oleh senjata, dan salah satu lengannya meledak. Begitu pedang Kaisar meraung, dia tidak jatuh cinta pada perang, tetapi berubah menjadi cahaya pedang dan terbang liar ke kejauhan. Dia melarikan diri. Kaisar pedang penghinaan yang tak tertandingi, hati penuh dengan pembunuhan. Dalam Perang Dunia Pertama di generasinya, dia tidak pernah memiliki pengalaman seperti itu, melarikan diri. Dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama, dia tidak pernah berpikir untuk melarikan diri, tetapi kali ini dia dikalahkan sepenuhnya. Jika dia tidak pergi, dia akan mati di sini. Harus pergi, dia sangat yakin bahwa dia akan menjadi lebih kuat di masa depan, akan membunuh Lu Ming. Jika kamu ingin pergi, tetap untukku. Mata Lu Ming dingin, dan dia memiliki peluang kuat untuk membunuh. Karena musuh asli ingin menangkapnya, dia tidak bisa mencurinya. Nyatanya, Lu Ming tidak berpikiran sempit dan serakah. Bahkan jika orang lain memiliki karakter asli Tiongkok kuno, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk merampok orang lain. Ini adalah kesempatannya bahwa orang lain bisa mendapatkannya. Tetapi orang lain ingin menarik perhatiannya, ingin membunuhnya dan merebut karakter China kuno aslinya, itu hal lain untuk dikatakan. Lu Ming mengejar pedang kekaisaran dengan kecepatan luar biasa, dan tombak ajaib terus menusuk. Langit penuh dengan tombak yang cerah. Begitu pedang Kaisar berubah menjadi cahaya pedang, dia terus mengelak. Namun, dia rusak parah dan kecepatannya sangat terpengaruh. Dia tidak bisa mengelak sama sekali. Setelah lebih dari selusin gerakan, dia akhirnya tersapu oleh tombak, dan tubuh bagian bawahnya langsung meledak. Tentu saja, untuk mencapai langkah mereka, vitalitasnya sangat ulet. Meski begitu, pedang Kaisar satu atau dengan kecepatan luar biasa dalam melarikan diri. 3490. Namun, mata Lu Ming dingin, dan dia mengejar pedang Kaisar. Langit awalnya ditutupi dengan serangga pemakan besi yang padat, tetapi baru saja pertempuran antara Lu Ming dan Kaisar Jian terlalu sengit. Momentum yang mengerikan menyapu segala arah. Serangga pemakan besi yang tak terhitung jumlahnya terlibat dalam energi kedua orang itu dan dipukuli menjadi abu terbang. Sekarang, langit kosong. Kecepatan pedang Kaisar luar biasa, dan terbang ribuan mil dalam sekejap. Namun, Lu Ming lebih cepat, dan keterampilan Kun Peng Jiutian dan sepatu bot Mie Feng bekerja sama satu sama lain. Dia berubah menjadi Streamer, dan dengan cepat mendekati pedang Kaisar pertama. Ketika senjata tiran bergetar, puluhan tombak menembus kehampaan dan membunuh Kaisar Jianyi, menghalangi semua mundurnya Kaisar Jianyi. Satu sentuhan, kali ini, senjata lain mengenai tubuh Kaisar Jianyi. Hanya setengah dari tubuh yang tersisa, dan tubuh itu meledak. Akhirnya, hanya tersisa satu kepala, terbang ke depan dengan liar. Dia belum menyerah, dia masih berjuang, dan dia sangat bertekad. Ini sangat mirip dengan Lu Ming, yang tidak akan pernah menyerah hingga saat terakhir. Mati. Lu Ming mendekat dengan cepat. Tombak seperti gunung menekan ke arah pedang Kaisar. Ledakan.
Tenda tombak yang besar dan tak tertandingi benar-benar menutupi kepala Kaisar Jianyi. Dia tidak bisa melarikan diri. Jika senjatanya jatuh, dia pasti akan mati. Tetapi pada saat ini, hati alis Kaisar Jianyi memancarkan cahaya terang. Lu Ming melihat ada kata pedang di alisnya, bersinar cemerlang. Kemudian, cahaya pedang yang mengerikan meledak dari kata pedang dan menyapu langit. Itu sangat menakutkan. Itu dipotong di tombak Lu Ming, yang membuat tombak Lu Ming bergetar hebat, dan kemudian dipotong menjadi dua bagian. Wajah Lu Ming sangat berubah dan tubuhnya mundur dengan liar. Dia telah mundur ribuan mil sebelum dia bisa berdiri teguh. Di dadanya, ada luka pedang, dengan tulang terlihat dan darah mengalir. Memanfaatkan kesempatan ini, pedang Kaisar berubah menjadi cahaya pedang, dan beberapa kilatan menghilang. Brengsek. Lu Ming mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa, pada saat kritis, pedang, karakter Tiongkok kuno asli akan mengirimkan pukulan yang begitu mengerikan, memukul mundur Lu Ming dan membiarkan pedang Kaisar melarikan diri. Aksara Tiongkok kuno asli orang lain, betapa kuatnya. Lu Ming bergumam, iri sampai mati. Setia, meskipun ada dua karakter asli Tiongkok kuno, seperti kata perang, yang sepenuhnya pasif dan hanya dapat menghasilkan kekuatan tempur berkali-kali lipat, dia tidak pernah melakukannya sendiri. Dan rumus mengukur kata lebih banyak lagi. Kalimat ini terdengar oleh rumus kata ukur, dan segera berseru, "Nak, apa maksudmu? Kamu memandang rendah aku, bukan? Aku sangat marah. Aku beritahu kamu, karakter Cina kuno asli juga dibagi menjadi beberapa jenis. Kata, pedang, tidak cocok dengan kekuatan serangan utamanya. Bahkan jika mengambil inisiatif untuk menyerang, itu normal. Tapi aku adalah pembantu. Bisakah aku menyimpan kekuatan ilahi aku? Bisakah karakter Cina kuno lainnya digunakan? Aku dapat memurnikan energi dan meningkatkan kecepatan kultivasi kamu. Bisakah karakter Cina kuno lainnya? Tanpa aku, kecepatan kultivasi kamu begitu cepat." Ukur kode kata menangis sangat tidak nyaman. Lu Ming tidak bisa berkata apa-apa, jadi dia segera mengakui kesalahannya, kalau tidak dia akan terbunuh oleh ukuran kata Jue. Namun, dia sangat disayangkan, biarkan pedang Kaisar melarikan diri. Dia harus mengakui bahwa Kaisar Jian adalah orang yang sangat mengerikan, dan dia adalah yang paling mengerikan di antara musuh yang dia temui dalam hidupnya. Lu Ming berada di bawah tekanan besar karena keberuntungannya yang luar biasa, kemajuan pesat, dan kekuatan tempur yang luar biasa. Dia tidak akan mati hari ini, tetapi akan menjadi lawan besar Lu Ming. Jika aku bisa mengalahkanmu hari ini, aku akan mengalahkanmu di masa depan. Lu Ming berbisik, matanya penuh percaya diri. Sekarang bisa mengalahkan pihak lain, pasti akan mengalahkan pihak lain di masa depan, bahkan dengan jarak pihak lain akan semakin besar, ini adalah kepercayaan dirinya. Ini adalah kepercayaan diri yang tak terkalahkan. Kemudian, Lu Ming kembali ke puncak gunung, dan kartu giok promosi masih ada. Tidak ada yang berani mendekati area ini dalam pertempuran pertama antara dia dan pedang kekaisaran. Dengan lambaian tangannya, Lu Ming mengumpulkan kartu giok yang dipromosikan. Setelah memasang kartu giok promosi, Lu Ming menunggu dengan tenang. Ada total 16 kartu giok promosi. Selama 16 kartu giok promosi diperoleh, susunan hebat dunia akan dimulai dan mengirimkannya. Lu Ming tidak menunggu terlalu lama. Sekitar sehari kemudian, sederet rune muncul di langit, dan kemudian kolom cahaya menutupi Lu Ming. Dia merasakan tubuhnya bergetar dan pergi dari sini. Saat berikutnya, dia muncul di udara. Begitu matanya menyapu, dia menemukan bahwa dia telah muncul di tengah alun-alun ibu kota suci Taixu. Di sekelilingnya, ada sosok yang terus-menerus muncul, semuanya adalah Tian Jiao dari dinasti suci Taixu dan Tianyi, tetapi jumlah orangnya jauh lebih sedikit daripada saat mereka masuk. Jelas, banyak orang tewas dalam pertempuran. Kaisar Pedang 1. Mata Lu Ming berkilat dan melihat sosok Kaisar Jianyi tidak jauh dari sana. Saat ini, pedang Kaisar telah memadatkan tubuh, tetapi wajahnya pucat, napasnya lesu, dan dia sangat lemah. Dia juga melihat Lu Ming, matanya menunjukkan kesempatan membunuh yang dingin dan tak tertandingi. Lu Ming juga menunjukkan niatnya untuk membunuh. Dia benar-benar ingin membunuh pedang Kaisar. Tapi itu jelas tidak mungkin. Kaisar, Pangeran, dan yang lainnya semuanya ada di sini. Gagasan ini tidak realistis. Mengapa Lu Ming masih hidup? Saat ini, Pangeran dan Tuan Nasional juga menatap Lu Ming, sangat terkejut. Secara khusus, Master Nasional meraung di dalam hatinya. Lu Ming, dia tidak mati. Bagaimana bisa? Apakah Kaisar Jian tidak menemukannya? Mereka bisa mengetahui kekuatan Kaisar Jianyi. Mereka berpikir bahwa sangat pasti untuk membunuh Lu Ming dengan kekuatannya. Yang mengejutkan aku, Lu Ming tidak mati. Kemudian,
Mereka melihat pedang kaisar, dan menemukan bahwa pedang kaisar sangat layu dan tampak seperti terluka parah. Apakah Luming menyakiti Kaisar Jianyi? Mereka gemetar dan menggelengkan kepala dengan liar. Mustahil. Kekuatan Kaisar Jianyi benar-benar mengerikan. Meskipun itu adalah kultivasi Shen Wang Jiuxiong, Tianjiao dari para dewa dan raja itu belum tentu merupakan lawan dari Kaisar Jianyi. Mereka bahkan mengira tidak ada seorang pun di antara generasi muda Taixu Shengchao yang menjadi saingan Kaisar Jianyi. Tapi sekarang pedang kaisar terluka. Bagaimana bisa? Apakah pedang kaisar bertemu dengan binatang buas di kerajaan Tuhan dan Raja? Guru berpikir. Di dunia tempat Luming dan Luming baru saja masuk, ada binatang buas yang sangat mengerikan, tidak hanya di kerajaan Tuhan, tetapi juga di kerajaan Tuhan. Meski jumlah hewan liar di kerajaan Tuhan sedikit, ada juga beberapa. Jika kamu memiliki nasib buruk, kamu akan bertemu dengan mereka. Sekarang, mereka hanya bisa menghibur diri dengan cara ini. Pertama-tama, Kaisar Jian terluka saat bertemu dengan binatang buas di kerajaan Tuhan. Dia tidak ingin percaya bahwa dia disakiti oleh Luming. Pedang Kaisar satu adalah orang yang sangat beruntung. Dia telah memperoleh banyak petualangan dan membuat kemajuan besar dalam kultivasinya. Selain itu, putra mahkota dan guru nasional juga menghabiskan banyak sumber daya untuk membantunya mengolah pedangnya. Bagaimana Luming bisa berkembang begitu cepat? 3491. Mata orang-orang memandang Luming dan memancarkan pikiran yang berbeda. Ada lebih sedikit orang, banyak orang hilang. Memang, Lin Kuo telah menghilang. Sepertinya dia mati di dalamnya. Kebanyakan dari mereka dibunuh oleh orang-orang dari pemerintahan Suci Tianyi. Pasti begitu, tapi sayang sekali Tianjiao, satu generasi orang, baru saja jatuh. Seru banyak orang, sementara anggota keluarga Lin Kuo pucat dan sulit diterima. Wajah sang pangeran sangat jelek. Lin Kuo, bagaimanapun, telah berlindung pada putra mahkota. Dia sangat berbakat sehingga dia pasti akan menjadi jenderal besar di bawah putra mahkota di masa depan. Sayangnya, dia meninggal, yang juga merupakan kerugian besar bagi sang pangeran. Kamu, yang mendapat token promosi, berdiri dan jatuh di platform pertempuran di bawah. Suara Kaisar Taixu keluar. Kemudian, satu persatu, sosok-sosok itu keluar dan jatuh ke bawah. Di tengah alun-alun di bawah, ada platform besar. Sederet figur, jatuh di atas panggung. Luming juga bergerak dan jatuh di peron. Orang-orang Taixu dan Tianyi berdiri bersama. Kedua belah pihak berjumlah tepat 16 orang. Mata semua orang di tempat kejadian tertuju pada mereka. 7 di Taixu dan 9 di Tianyi. Banyak orang terkejut. Total ada 16, 7 di Taixu dan 9 di Tianyi. Orang-orang Taixu Shengchao jelek, sedangkan orang-orang Tianyi Shengchao sangat bahagia. Mustahil. Guncangan terbesar adalah Kaisar Taixu. Dia tiba-tiba berdiri dan menatap seorang pemuda di udara dan meraung, "Hao Tianchen, bagaimana mungkin kamu tidak mendapatkan token promosi?" Kaisar Taixu sedang menatap seorang pemuda berbaju ungu. Pemuda berjubah ungu ini, yang disebut Hao Xianzhen, hampir tidak dikenal di Taixu Shengchao, karena dia adalah kepala dari 9 jenderal dan dikenal sebagai Tianjiao pertama di Taixu Shengchao. Dikatakan bahwa kultivasinya telah mencapai ranah dewa dan raja, dan kekuatannya tak terduga. Sangat mudah mendapatkan token promosi dengan kekuatannya. Sekarang, mengapa dia tersingkir? Tidak hanya Kaisar Taixu, Taixu Shengchao, dan bahkan Ziara Tianyi, semua memandang Hao Xianzhen dengan rasa ingin tahu. Wajah Hao Tianchen sedikit pucat, napasnya sedikit lemah, dan dia jelas terluka. Apakah dia bertengkar sebelumnya dan kalah dari lawannya? Yang mulia, aku minta maaf. Aku kurang beruntung sebelumnya. Aku bertemu dengan binatang buas di kerajaan Tuhan. Aku terjerat oleh binatang buas dan terluka. Aku beruntung lolos dengan keberuntungan, jadi aku tidak melakukannya. Tidak punya waktu untuk mengambil token promosi. Hao Tianchen menjelaskan, penuh ketidakberdayaan. Jadi begitu. Banyak orang merasa bahwa Hao Tianchen tidak dikalahkan oleh orang lain, atau nasib buruk. Dia bertemu dengan binatang buas yang sangat mengerikan dan terluka oleh binatang buas itu. Hahaha, Saudara Jing, sepertinya keberuntunganmu tidak bagus. Kali ini, sepertinya pemenangnya adalah aku, Yang Hunhua. Kamu tidak bisa mendapatkannya. Kaisar Yi tertawa. Brengsek. Kaisar Taixu memegang tinjunya erat-erat dan wajahnya sangat suram. Hao Tianchen adalah kunci dari kompetisi ini. Sebagai Tianjiao pertama dari Taixu Shengchao, dia tersingkir di babak pertama, yang berdampak besar pada hasil kompetisi. Dapat dikatakan bahwa tanpa Hao Xianzhen, Taixu Shengchao hampir dikalahkan. Sial, bagaimana bisa seperti ini? Kaisar Taixu meraung di dalam hatinya.
Hao Xianzhen adalah Tianjiao tiada taraf yang dibudidayakan oleh keluarga kerajaan secara diam-diam. Untuk kompetisi ini, Kaisar Taixu sangat mementingkannya. Dia menginvestasikan banyak sumber daya pada Tianjiao ini, untuk memenangkan persaingan dan mendapatkan bunga kultivasi jiwa. Selama dia mendapatkan bunga itu, dia bisa hidup setengah tahun bintang lagi. Dengan waktu ini, segalanya menjadi mungkin, dan dia bahkan mungkin dapat menembus ke level berikutnya. Namun, tanpa budidaya bunga jiwa, dia benar-benar tidak berumur panjang, tidak banyak yuan umur panjang. Hao Tianchen tersingkir, dan harapannya akan hilang. Wajah Kaisar Taixu sangat jelek, teror pembunuhan, meliputi segala arah, langit dan bumi, dipenuhi dengan tekanan yang mengerikan, banyak orang berkeringat dingin DC, hampir berlutut. Kekuatan Kaisar Taixu terlalu mengerikan. Kakak Jing, tenanglah, tidak bisakah kamu melihat hidup dan mati ketika kamu datang ke alam ini? Kaisar Yi mencibir, jelas berbicara dengan sinis. Semakin tinggi status kultivasi, semakin kamu tidak dapat melihat hidup dan mati. Kaisar Taixu menarik napas dalam-dalam, perlahan menjadi tenang dan duduk. Belum ada kontes, belum pasti siapa yang menang atau kalah. Kaisar Taixu berkata dengan dingin. Apakah itu? Kaisar Yi tersenyum. Tidak ada yang memperhatikan bahwa pangeran di satu sisi memiliki senyum bangga di bibirnya. Semua ini, tentu saja, adalah tulisan tangannya. Tidak ada yang tahu. Nyatanya, Hao Tianchen sudah bergabung dengan putra mahkota. Kali ini Hao Tianchen tersingkir, yang diatur oleh sang pangeran. Dia sengaja membiarkan Hao Tianchen dihilangkan. Itu juga alasan untuk menghadapi binatang buas yang kuat. Dia tidak ingin memenangkan kemenangan Taixu Shengchao. Bukankah Taixu Shengchao akan hidup setengah tahun bintang lagi? Dia tidak bisa menunggu. Faktanya, bahkan jika Kaisar Jianyi dapat membunuh Lu Ming kali ini, Kaisar Jian nomor 1 tidak akan mengambil token promosi karena kekuatannya terlalu kuat. Semuanya diharapkan oleh sang pangeran. Satu-satunya hal yang tidak aku duga adalah Lu Ming. Sayang sekali Lu Ming tidak terbunuh oleh pedang kekaisaran. Tapi Lu Ming sebenarnya mendapat token promosi. Mungkin dia dibunuh oleh orang-orang Tianyi Shengchao saat dia bertanding dengan mereka. Pangeran tertawa dalam hatinya. Jelas, Master Nasional juga memikirkan hal ini, menunjukkan sedikit harapan. Haha, Hao Tianchen, kamu tersingkir sebelumnya. Sayang sekali kamu dikalahkan kali ini. Aku tidak menyangka kamu telah dikalahkan sebelumnya. Begitu kamu dikalahkan, hasil dari kompetisi ini sudah telah terbagi. Ada seorang pemuda menertawakan Tianyi Shengchao. Dia memiliki kulit perak, ras yang aneh, dan dia juga Kaisar Tianyi. Hari pertama kebanggaan. Di antara kedua belah pihak adalah yang terbaik untuk saling mengenal. Hao Tianchen dan Tianjiao pertama dari pemerintahan suci Tianyi, juga pernah berurusan satu sama lain sebelumnya. Mereka telah membuat total 3 tangan, dan semuanya leher dan leher. Kali ini, Hao Tianchen tersingkir sebelumnya. Apakah ada orang lain yang menjadi lawan dari pihak lain? Bersenandung. Hao Tianchen pura-pura mendengus dingin. Dia mundur lagi dan tidak mengatakan apa-apa. Nah, para kandidat sudah keluar. Ayo ke putaran kedua. Pada saat ini, Kaisar Tianyi membuka mulutnya dan berkata, aturan putaran kedua sangat sederhana. Kedua belah pihak akan mengirim satu orang untuk saling bertarung. Pihak yang menang dapat memilih untuk beristirahat sementara atau terus bertarung. Dalam hal ini pertempuran akan berlanjut sampai salah satu pihak dikalahkan. 3492. Aturan ini sudah lama disepakati oleh Tianyi dan Taixu Shengchao. Secara alami, tidak ada pendapat tentang Taixu Shengchao. Sekarang, ayo pergi. Kaisar kedua mengumumkan. Tiba-tiba, di atas panggung, kedua belah pihak saling memandang. Ada 7 dari mereka, tetapi salah satunya adalah orang asing. Selama ziarah Tianyi, jalan Tianjiao menghadap Lu Ming. Memang, ada wajah aneh. 6 lainnya adalah 6 dari 9 Jenderal Taixu Shengchao. Wajah aneh itu belum pernah terlihat. Pasti beruntung mendapatkan token promosi. Jangan khawatir. Beberapa arogansi Kaisar Yi mulai didiskusikan. Qi Gaoyi, kamu maju dan tantang bocah tak dikenal itu. Saat ini, di antara 9 Tianjiao di Tianyi Shengchao, seseorang memandangi seorang pemuda kurus. Mengapa memberikan anak itu kepadaku? Orang muda kurus enggan. Sebagian besar anak laki-laki mendapat token promosi karena keberuntungan. Kekuatannya tidak tinggi. Tapi kamu, yang terlemah di antara kami 9, tidak memberikannya kepadamu. Yang lain, apakah kamu sudah menanganinya? Pria muda lain mencibir. Kamu. Pemuda kurus itu marah. Ini adalah buah merah yang merendahkannya, memandang rendah dirinya, dan memintanya untuk berurusan dengan yang terlemah, yang berarti dia tidak bisa berurusan dengan orang lain. Meski pemuda kurus itu marah, mereka tidak bisa menahannya.
Inilah faktanya. Biarkan dia berurusan dengan Luming memang pilihan terbaik. Namun, dia melangkah keluar dan sampai di tengah platform pertempuran. Matanya tertuju pada Luming dan berkata, "Nak, keluar dan bertarung." Yang pertama menantangku. Luming menyentuh hidungnya tanpa daya. Sepertinya dia telah dipandang rendah. Melangkah satu langkah, dan sisi lain berdiri di seberangnya. Caranya, "Ayo pergi, gunakan kekuatan penuhmu, aku akan memberimu kesempatan untuk bergerak." Haha, bocah ini, betapa merajalela. Ini benar-benar merajalela. Aku belum memasuki 9 jenderal besar. Konyol menjadi begitu sombong. Kata-kata Luming membuat Tian Jiao tertawa. Pemuda kurus di Tianyi Sengchao juga menunjukkan senyum dingin dan berkata, "Nak, kompetisi ini, terlepas dari hidup atau mati, awalnya ingin menyelamatkan hidupmu. Sekarang, aku berubah pikiran." Ledakan. Suara itu jatuh, tubuh pemuda kurus mengeluarkan napas yang menakjubkan, cahaya ilahi yang terang mengelilinginya. God King Zheshong, faktor kekuatan ilahi asli terbangun 3 kali. Tentu saja, seni rahasia asli harus dibangunkan. Namun, kekuatan seperti itu tidak sebaik itu. Luming melengkungkan bibirnya sesuka hati. Tentu saja ungkapan ini jatuh di mata pemuda kurus itu, yaitu mencemooh dan menghinanya. "Nak, mati untukku." Pria muda kurus itu meraung dan pecah dengan seluruh kekuatannya. Dikombinasikan dengan seni rahasia asli, dia menunjukkan jurus terkuatnya, yang sepertinya berubah menjadi sekelompok matahari yang terik. Dia bergegas ke Luming dengan kecepatan luar biasa. Namun, kecepatan Luming lebih cepat. Sepatu bot pemadam angin muncul dan menyatu dengan kakinya. Dengan sedikit kilatan bentuk tubuh, Luming menghindari serangan pemuda kurus dan muncul di belakang pemuda kurus. Kakinya seperti cambuk baja dan menarik ke arah pemuda kurus. Sepatu bot pemadam angin tidak hanya dapat meningkatkan kecepatan, tetapi juga memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan. Kata, "Mi, bisa melakukan segalanya." Ledakan. Raungan sengit, Luming menendang pemuda kurus itu, dan pemuda kurus itu berteriak. Tubuhnya hampir membungkuk menjadi lengkungan, dan mulutnya menyembur darah. Tubuhnya terbang keluar seperti cangkang. Sua, terbang keluar dari peron, menabrak tanah, sudah setengah mati. Tentu saja, ini adalah keringanan hukuman Luming. Jika tidak, pihak lain akan mati. Ini adegan yang tenang, adegan ini, di luar dugaan semua orang, tidak menyangka, Luming satu langkah untuk menyelesaikan masalah anak muda yang kurus. Secara khusus, orang-orang dari Ziarah Tianyi tertegun. Meskipun 9 pemuda teratas adalah yang terlemah, itu adalah yang terlemah di Tianding. Qi Gaoyi terlalu membenci musuh. Tian Yiseng menggelengkan kepalanya pada seorang pemuda. Ya, pria di Taiksu Sengchao itu jelas bagus dalam kecepatan. Dia melewati punggung Qi Gaoyi dengan kecepatan, tapi dia tidak menyadarinya. Percuma saja. Kalau aku punya, setidaknya ada 3 cara untuk memecahkan tipuan bocah itu. Beberapa pemuda dari Istana Suci Tianyi berdiskusi. Bagus. Orang-orang di sisi ziarah suci Taiksu ini berteriak. Sebelumnya, jumlah promosi mereka kurang dari satu sama lain, dan Tian Jiao, 9 jenderal teratas, belum dipromosikan, yang membuat mereka merasakan tekanan yang luar biasa. Tapi sekarang, Luming telah menang, dan hati mereka jauh lebih rileks. Yah, kalahkan saja yang terlemah. Apa yang begitu membahagiakan? Ada beberapa orang yang tidak senang dengan Tianyi. Kamu, lanjutkan tantangannya atau istirahat. Ini adalah pria tua berambut putih yang bertanya pada Luming. Pria tua berambut putih dipilih dari kedua sisi sebagai wasit. Istirahat. Lu Mingdao. Dia tidak akan selalu membandingkan dengan dia. Biarkan orang lain bersaing terlebih dahulu. Dengan cara ini, kita dapat mengkonsumsi kekuatan Tianyi Sengchao Tianjiao, dan kita juga dapat melihat bagaimana kekuatan tempur Tianyi Sengchao Tianjiao. Tujuannya adalah untuk menang pada akhirnya, tetapi mengapa tidak menang dengan cara yang lebih santai? Dengan itu, Luming bergerak kembali ke tepi platform pertempuran. Menurut aturan, pihak yang gagal akan menantang. Jika ziarah Tianyi ini gagal, maka ziarah Tianjiao dari Tianyi akan terus menantang. Wasit berambut putih diumumkan. Yang kalah akan mendapat kesempatan untuk menantang lebih dulu di babak selanjutnya, yang lebih adil. Adegan selanjutnya, kita akan pergi ke siapa? Baiklah. Ngomong-ngomong, kita telah mempelajari kekuatan tempur, keterampilan rahasia asli, dan sarana bagus dari 9 jenderal dan bintang Taiksu Sengchao. Kita dapat menemukan cara kita sendiri untuk menanganinya dengan mudah. Beberapa Tianjiao dari dinasti suci Tianyi sedang berunding. Aku akan melakukannya. Pada saat ini, seorang pemuda dalam ziarah Tianyi membuka mulutnya. Begitu dia membuka mulutnya, semua orang di ziarah Tianyi terdiam dan menatapnya. Apakah Qiu Qingtian akan melakukan sesuatu?
Orang-orang dari Ziarah Tianyi terkejut, sungguh luar biasa. Mereka tidak menyangka Qiu Qingtian akan melakukan tindakan seperti itu. Tidak ada yang lain, terutama karena Qiu Qingtian adalah Tian Jiao pertama dari Tianyi Shengchao dan orang pertama dari generasi muda. Menurut rencana, bukankah Qiu Qingtian akan tetap di tempat terakhir? Ya, orang yang menempati peringkat pertama di antara 9 jenderal dan bintang Taiksu Shengchao tidak dipromosikan. Dengan cara ini, Qiu Qingtian sama sekali tidak memiliki lawan. Dia dapat menyapu dan mengalahkan orang-orang Taiksu Shengchao. Dengan cara ini, kita menang langsung. Ya, menurut Qiu Qingtian begitu. Sepertinya tidak ada kesempatan bagi kita untuk bergerak. Tianyi Shengchao beberapa Tian Jiao menghela nafas. Mereka ingin tampil bagus, tetapi Qiu Qingtian tidak ada hubungannya dengan mereka. 3493. Tentu saja. Qiu Qingtian melangkah keluar, dan Tian Jiao dari Taiksu Shengchao yang tersisa menjadi pucat satu persatu. Secara alami, mereka mengenal Qiu Qingtian. Mata Qiu Qing menyapu, dan akhirnya jatuh pada seorang pemuda berbaju hitam, berkata, "Zudao, ayo bertarung." Dia adalah orang pertama yang menantang Zudao. Banyak orang gila. Di antara 9 jenderal Taiksu Shengchao, 2 di antaranya memasuki alam Tuhan dan Raja. Dan Zudao, 9 jenderal peringkat kedua, tentu saja Tian Jiao lain yang melangkah ke Raja Dewa. Jelas, Qiu Qingtian ingin mengalahkan Zudao secara langsung. Zudao dikalahkan, dan Taiksu Shengchao dikalahkan. Kekalahan diselesaikan. Zudao, pertempuran ini harus dimenangkan. Suara Kaisar Taiksu terdengar. Sekarang, hanya dengan Zudao, selama Zudao mengalahkan Qiu Qingtian dan Taiksu Shengchao, kemenangan dapat dimungkinkan. Kata-kata Taiksu Sheng Huang membuat wajah Zudao bermartabat dan tak tertandingi. Dia mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, "Jangan khawatir tentang Kaisar. Zudao akan bertarung sampai mati." Dia tidak mengatakan bahwa dia akan menang. Dia berkata bahwa dia akan berjuang sampai mati, karena dia tidak yakin sama sekali. Di masa lalu, dia tidak bertarung dengan Qiu Qingtian, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Zudao melangkah keluar dan berdiri berhadapan dengan Qiu Qingtian. "Zudao, aku menyarankan kamu untuk mengaku kalah, benar-benar menginginkan perang, hasilnya telah hancur." Qiu Qing sangat percaya diri. "Belum tentu. Kamu dan aku adalah kultivasi yang sama dengan Raja Dewa. Kamu bisa memenangkanku sekali, tapi kamu mungkin tidak memenangkanku 2 kali. Ayo pergi. Kali ini, aku akan menang." Suara Zudao nyaring dan bertenaga. Suara itu jatuh, tubuh Zudao ditutupi oleh kekuatan gelap yang kuat, dan kemudian seekor laba-laba besar muncul. Ini adalah laba-laba hitam, sangat hitam, seperti baja, memancarkan kilau logam. Ini adalah rahasia asli Zudao. Nyatanya, Noumenon Zudao adalah seekor laba-laba, dan seni rahasia aslinya juga seekor laba-laba. Kemudian, laba-laba hitam ini menyerbu tubuh Zudao. Tubuh Zudao, segera lapisan Dark Armor muncul. Dark Armor, Surot akan membungkus seluruh orang, kedap udara. Dan, di belakangnya, ada 8 kaki laba-laba raksasa yang menjulur seperti 8 lembing. Membunuh. Zudao minum. Tubuh menuju Qiu Qingtian meledak, 8 kaki menjadi 8 tenda senjata, menuju Qiu Qingtian ditusuk di masa lalu. Begitu Zudao bergerak, dia menggunakan seluruh kekuatannya. Dia dan Qiu Qingtian saling mengenal dengan baik. Tidak ada yang bisa dijelajahi. Mereka bertarung dengan sekuat tenaga. Sedangkan untuk Zudao, Qiu Qingtian tidak berani gegabah. Dia dipenuhi dengan guntur dan kilat. Di tangannya, ada pedang yang bersinar. Itu bukan skill rahasia, tapi artefak. Keahlian rahasia asli ada di kepalanya. Itu adalah manik-manik bundar. Di dalam manik, guntur dan kilat yang mengerikan meletus, dan suaranya adalah zizi. Itu salah satu dari Qiu Yuanzu. Wah, wah. Guntur dan pedang kilat Qiu Qingtian terus memotong. Dalam sekejap, dia memotong ratusan pedang. Satu demi satu, guntur dan cahaya pedang kilat bertabrakan dengan tombak hitam Zudao, yang mengeluarkan raungan yang mengejutkan. 2 orang bertarung dengan sengit bersama, dalam sekejap mata, bertarung dengan lusinan jurus. Sejujurnya, mereka sangat kuat, kekuatan luar biasa, dengan kekuatan menghancurkan langit dan bumi. Tapi mereka bukan dewa dan pangeran biasa. Mereka adalah Tian Jiao teratas. Tidak ada keraguan bahwa faktor kekuatan ilahi yang asli telah mencapai 4 kebangkitan. Pada saat yang sama, dia telah menguasai semua jenis misteri yang mengerikan. Dia juga berlatih fisik dan seni rahasia asli. Kekuatan bertarungnya luar biasa. Aku khawatir dia dapat mematahkan tangan dewa dan raja biasa, meskipun dia mungkin tidak dapat bersaing. Di kerajaan Tuhan dan Raja, sangat sulit untuk melewati musuh.
Ambil contoh Zhu Dao dan Qiu Qingtian. Mereka berdua adalah Tian Jiao yang tak tertandingi. Namun, mereka yang dapat melangkah ke alam Tuhan dan Raja semuanya sombong, dan faktor kekuatan ilahi asli mereka telah dibangkitkan setidaknya 3 kali. Namun, Zhu Dao dan Qiu Qingtian hanya terbangun 4 kali, sekali lagi. Bahkan dengan cara lain, sulit untuk melewati perang level di kerajaan Tuhan. Paling-paling, mereka dapat mematahkan tangan dan bertarung satu sama lain, tetapi hampir tidak mungkin untuk mengalahkan satu sama lain. Kekuatan seperti itu. Pertarungan pertama di level yang sama jauh lebih buruk daripada pedang kaisar. Lu Ming berbisik. Dalam benaknya, dia sudah memiliki dasar. Zhu Dao dan Qiu Qingtian bertarung dengan sengit. Sejujurnya, jarak antara kekuatan mereka tidak terlalu besar. Mereka telah bertarung selama lebih dari 200 gerakan, dan kejeniusan Qiu Qingtian secara bertahap mendapatkan keunggulan. Dia ditutupi oleh guntur, dan setiap gerakan adalah guntur yang lambat, yang berubah menjadi pedang guntur dan membunuh Zhu Dao. Akhirnya, Qiu Qingtian memegang bola guntur dan kilat di tangannya dan mengubahnya menjadi persimpangan kilat, yang menutupi Zhu Dao. Guntur dan kilat besar yang tak terhitung jumlahnya melintas ke Zhu Dao. Zhu Dao meraung, melambaikan 8 kaki laba-laba, dan terus membunuh Qiu Qing, tetapi setiap kali, dia dipukul mundur oleh kilat. Klik. Armor hitam di tubuh Zhu Dao retak, dan darah terus merembes keluar. Menyentuh. Seiring berjalannya waktu, armor di tubuh Zhu Dao pecah dan meledak. Akhirnya, Zhu Dao menjerit dan tubuhnya mundur. Membunuh. Qiu Qingtian minum, memanfaatkan kesempatan itu, berubah menjadi pedang petir, dan menebas Zhu Dao. Zhu Dao mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi dia masih dicincang. Tubuhnya terbang keluar dan jatuh dengan keras di bawah platform pertempuran. Tubuhnya dalam kondisi compang-camping dan hampir meledak. Dia terluka parah dan hampir mati. Zhu Dao, kalahkan. Pada saat ini, wajah Kaisar Taixu berwarna abu-abu seperti kematian, dan wajahnya sangat suram. Zhu Dao dikalahkan. Dengan cara ini, kebanggaan Kaisar atas kerajaan Tuhan di sisi Taixu Seng Chao ini hilang, dan sisanya ada di alam Raja Dewa. Selain Qiu Qingtian, ada lagi Tian Jiao di Tianyi Seng Chao, yang juga berada di kerajaan Tuhan. Kesenjangannya terlalu besar, sepintas jelas sudah keluar hasilnya. Kaisar Suci Taixu marah. Mungkinkah budidaya bunga jiwa akan hilang seperti ini? Dia tidak berdamai dengan itu. Tanpa budidaya bunga jiwa, umur panjangnya tidak banyak, sulit melawan cuaca. Di tepi, pangeran dan guru nasional semuanya menunjukkan senyuman. Hasil ini persis seperti yang mereka inginkan. Hahaha, Saudara Jing, sepertinya kamu akan kalah. Kamu tidak bisa mengambil bunga kultivasi jiwa. Kaisar Yi tertawa. Klik. Cangkir batu giok di tangan Kaisar Taixu dihancurkan olehnya. Di tempat kejadian, banyak peziarah Taixu menggelengkan kepala dan menghela nafas. Yang pertama dari 9 jenderal tidak maju, yang memiliki pengaruh besar pada Taixu Seng Chao. Awalnya, Tian Jiao bisa melawan Qiu Qingtian, sementara Zhu Dao bisa berurusan dengan Tian Jiao, Dewa Raja Tianyi Seng Chao lainnya. Dengan cara ini, kemenangan atau kekalahan kedua belah pihak tidak diketahui. Namun, 1 dari 9 jenderal teratas tidak maju, yang secara langsung mengubah situasi. Adalah kegagalan untuk membiarkan orang suci Taixu menghadapi sisi ini secara langsung. Saat ini, semua orang mengabaikan kemenangan sebelum Lu Ming. 3494. Kemenangan Lu Ming tidak berpengaruh pada situasi keseluruhan. Perang ini, Qiu Qingtian, apakah kamu akan terus menantang atau istirahat? Tanya wasit berambut putih. Terus berjuang, kamu keluar. Qiu Qingtian menunjuk seorang pemuda sesuka hati. Awalnya, menurut aturan, yang kalah yang menantang, tetapi premisnya adalah orang yang menang tidak terus menantang. Jika pemenang terus menantang, pihak lain masih memiliki hak untuk menantang. Pemuda itu menjadi pucat. Meskipun peringkatnya lebih tinggi di antara 9 jenderal, dia tidak memasuki alam dewa dan raja. Kekuatan tempurnya jauh di belakang Zhu Dao, dan dia tidak setingkat dengan Qiu Qingtian. Jika kamu tidak berani bertarung, akui kekalahan. Qiu Qing dingin di langit. Perang. Pada akhirnya, pemuda itu minum dan keluar, menunjukkan rasa perang yang kuat. Sekarang, di hadapan publik, Kaisar Taixu sedang menonton. Jika dia mengaku kalah, masa depannya akan hancur. Jadi, dia tidak bisa mengaku kalah. Terlebih lagi, dia berspekulasi bahwa pertempuran Qiu Qingtian dengan Zhu Dao pasti telah menyebabkan kerugian besar, dan dia mungkin tidak memiliki kesempatan. Sedikit berani, tapi sayang hasilmu telah hancur. Guntur akan membunuh pedang. Qiu Qingtian minum, dan manik itu dipenuhi dengan lebih banyak guntur.
Qiu Qingtian mengubah dirinya menjadi pedang guntur besar dan menebas Tian Jiao dari Taiksu Sengchao. Harimau itu menghancurkan langit. Tian Jiao dari Taiksu Sengchao mencoba yang terbaik untuk mengubahnya menjadi harimau. Cakar harimau memecahkan langit dan membunuh Qiu Qingtian. Ledakan. Kedua belah pihak bertabrakan satu sama lain dengan keras, dan momentumnya meluap dan guntur mengamuk di seluruh langit. Tapi saat berikutnya, teriakan terdengar, dan kemudian sesosok tubuh tiba-tiba mundur, seperti meteor, terbang keluar dari peron dan jatuh ke tanah. Sosok ini, tentu saja, bukanlah Qiu Qingtian, melainkan Tian Jiao dari Taiksu Sengchao. Setelah kejang, dia terkejut ke tanah. Mati. Seorang yang sangat sombong, langsung dibunuh. Brengsek. Orang-orang di Taiksu Sengchao sangat marah, terutama anggota keluarga yang bangga. Jika kamu tidak bisa melakukan apa yang kamu bisa dan tidak mengakui kekalahan, itulah akhirnya. Qiu Qingtian mencibir. Kau sudah melakukannya terlalu keras. Ada raungan di Taiksu Sengchao. Dalam kompetisi ini, hidup dan mati tidak pasti. Jika kamu terbunuh, kamu hanya bisa menghitung kekuatanmu. Jika kamu takut mati, kamu bisa langsung mengaku kalah. Kata Kaisar Yi sambil tersenyum. Dia dalam suasana hati yang sangat baik. Dalam kompetisi ini, dia pasti menang, dan dia juga bisa menekan Taiksu Sengchao, dan dia bisa mendapatkan harta yang tidak kalah dengan budidaya bunga jiwa dari Kaisar Taiksu. Qiu Qingtian, apakah kamu akan terus menantang atau istirahat? Wasit berambut putih bertanya lagi. Terus berjuang. Qiu Qingtian Dao, lalu melirik Lu Ming dan mereka. Lu Ming dan istrinya awalnya 7, tapi sekarang 1 mati dan 1 terluka, dan tersisa 5. Selain Lu Ming, 4 lainnya disapu oleh mata Qiu Qingtian, dan wajah mereka menjadi pucat. Mata Qiu Qingtian melewati Lu Ming dan mengabaikannya secara langsung. Menurutnya, Lu Ming sama sekali tidak mengenalnya. Meskipun dia baru saja memenangkan permainan, dia beruntung. Dia terkejut dan Qi Gaoyi ceroboh. Dia tidak menganggap serius Lu Ming. Akhirnya, matanya tertuju pada salah satu dari 9 jenderal dan berkata, keluar dan bertarung. Jenderal yang ditantang itu pucat. Adegan Tian Jiao dibunuh sebelumnya masih ada di depanku. Apakah kamu menerima tantangan atau menyerah? Qiu Qingtian berkata sambil tersenyum. Aku menyerah. Akhirnya, Taiksu Sengchao menggelengkan kepalanya dan memilih untuk mengaku kalah. Bahkan jika Kaisar melihatnya dengan jelas, bahkan jika dilihat oleh orang lain, itu tidak masalah, dan memilih untuk mengaku kalah. Lebih baik dipandang rendah daripada dibunuh secara langsung. Dia sangat jelas, dengan kekuatannya untuk melawan Qiu Qingtian, ada kemungkinan 90% untuk dibunuh. Bagaimana cara bertarung? Tentu saja, itu pengakuan langsung. Hahaha. Kaisar Yi tertawa, sementara Kaisar Taiksu terlihat lebih buruk. Hari ini, tidak hanya tidak bisa mendapatkan bunga yang membangkitkan jiwa, tetapi juga memalukan. Dengan cara ini, masih tersisa 4 orang dalam ziarah Taiksu. Selanjutnya, kamu, keluar dan bertarung. Qiu Qingtian terus menantang, menunjuk seorang pemuda. Pemuda itu menggelengkan kepalanya dan memilih untuk mengaku kalah. Tidak perlu bertarung lagi, dia jelas bukan lawan Qiu Qingtian. Dia akan dibunuh jika naik. Jadi, tinggal 3. Qiu Qingtian terus menantang, dan yang berikutnya adalah mengaku kalah. Akibatnya, Lu Ming dan seorang pemuda berjubah putih tertinggal. Qiu Qingtian, apakah kamu masih menantang? Tanya wasit berambut putih. Tidak ada lagi perkelahian, tidak ada kesenangan. Satu persatu adalah kura-kura dengan kepala mengecil. Sebaiknya kita tinggalkan 2 untuk dimainkan orang lain. Qiu Qingtian menggelengkan kepalanya. Dia tidak terus menantang, tetapi mundur. Menurutnya, itu tidak ada artinya. Jika kita terus berjuang, kita harus menyerahkan semuanya. Itu terlalu membosankan. Sebaiknya kita tinggalkan 2 untuk dimainkan orang lain. Oke, kalau begitu, selanjutnya, saatnya Taiksu Sengchao menantang di sini. Wasit berambut putih diumumkan. Lu Ming telah ditantang sebelumnya. Secara alami, itu adalah pemuda lain berjubah putih. Pemuda berjubah putih melangkah keluar dan datang ke tengah platform pertempuran. Dia benar-benar lega. Jika Qiu Qingtian terus menantangnya, dia harus mengaku kalah. Tanpa diduga, Qiu Qingtian tidak terus menantang. Dengan cara ini, dia akan memiliki kesempatan untuk menampilkan bakatnya. Bagaimanapun juga, dalam perang berikutnya, dia harus tampil dengan baik. Naik angin, turun dan bertarung. Pemuda berjubah putih memandang seorang pemuda dalam ziarah Tianyi. Bagus menantangku, kita pernah bertarung sekali sebelumnya, dan kita belum pernah menang. Kali ini, aku akan mengalahkanmu.
Pemuda bernama Fengqi dari dinasti suci Tianyi berkata dengan dingin, melangkah keluar satu langkah dan jatuh di tengah platform pertempuran. Ledakan, ledakan. Tidak ada omong kosong yang tidak perlu, dua orang bertarung sengit bersama. Terjadi pertempuran sengit. Kekuatan kedua pria itu serupa. Mereka berdua berada di ranah puncak Dewa Raja. Faktor kekuatan ilahi yang asli. Mereka bangun 4 kali. Tak perlu dikatakan, mereka sangat arogan, dan kekuatan tempur mereka serupa. Dalam perang ini, kedua pria itu bertarung satu sama lain selama lebih dari 500 gerakan, yang sangat tragis. Pada akhirnya, keduanya terluka, berdarah dan compang camping, dan akhirnya jatuh bersamaan. Kedua orang itu berkelahi sampai minyak habis dan pelita kering. Dalam pertempuran ini, kedua belah pihak terluka dan genap. Akibatnya, Lu Ming ditinggalkan sendirian di Taiksu Sengchao. Yah, aku dikutuk. Berakhir. Banyak orang di Taiksu Sengchao menghela nafas bahwa sebelumnya, giliran Taiksu untuk menantang. Baru saja, kedua belah pihak dikalahkan dalam Perang Dunia Pertama. Secara alami, giliran Tianyi untuk menantang. Bocah ini, berikan padaku. Aku ingin melihat apakah itu kecepatannya atau kecepatanku. Selama ziarah Tianyi, seorang Tianjiao membuka mulutnya dan kemudian keluar. Daripada gagal terus-menerus, lebih baik mengakhiri cobaan itu sesegera mungkin. Menurut aturan, giliran Tianyi Sengchao yang menantang di sini. Kata Hakim Jubah Putih. 3495. Lu Ming secara alami melangkah ke tengah platform pertempuran. Nak, kecepatanmu bagus, tapi dibandingkan denganku, ini masih lebih buruk. Biarkan aku kalah. Tianjiao menyeringai padanya. Dia adalah teran bersayap, dengan sepasang sayap biru di belakang punggungnya. Saat suaranya jatuh, sayapnya berubah menjadi kilatan petir dan bergegas menuju Lu Ming. Dalam proses bergegas keluar, tubuhnya bergetar dan berubah menjadi banyak ilusi, mengelilingi Lu Ming. Ada total 32 hantu, dan sulit untuk mengatakan yang sebenarnya dari yang salah. Hahaha, nak, apakah kamu melihat kecepatanku? Sekarang kamu tahu perbedaan antara aku dan aku. Dengan kecepatanmu, kamu tidak bisa menyentuh salah satu rambutku, haha. Pemuda teran bersayap tertawa terbahak-bahak. Siapa bilang aku akan bersaing denganmu dalam kecepatan? Lu Ming membuka mulutnya dengan samar. Telapak tangannya kosong dan memegang, dan senjata ajaib muncul di tangannya. Ini, rahasia aslinya. Bagaimana mungkin? Mata banyak orang terbelalak seketika, terutama para pesiara Tianyi. Seni rahasia asli, tentu saja, tidak dapat membuat orang-orang ini begitu terkejut, tetapi jika seseorang memiliki dua jenis seni rahasia asli, itu akan mengejutkan. Lu Ming telah menggunakan sepatu bot untuk memadamkan angin di Perang Dunia Pertama sebelumnya, tetapi sekarang, dia juga menggunakan senjata ajaib, yang merupakan dua jenis seni rahasia asli. Benarkah Lu Ming mempraktikkan metode kultivasi kuno? Banyak orang baru saja membalikkan gagasan seperti itu, dan Lu Ming siap untuk pergi. Lu Ming langsung menyapu dan menyapu ribuan pasukan. Tombak besar meremas seluruh platform pertempuran dan menyelimuti seluruh platform pertempuran. Kamu, Pemuda Wing Teran, tiba-tiba kaget mengaum. Lu Ming, tidak pandai dalam kecepatan, mengapa tidak bermain kartu menurut akal sehat? Dia ingin melawan, tapi sudah terlambat. Tenda senjata besar menyapu dan hantu itu meledak. Tidak peduli berapa banyak ilusi yang kamu miliki dan seberapa cepat kamu, Lu Ming telah menyelimuti seluruh platform pertempuran di bawah serangannya. Sentuh dan sentuh. Serangkaian ledakan terdengar, dan 36 hantu meledak dalam sekejap, lalu terdengar teriakan. Orang-orang sayap muda langsung diledakkan oleh tombak. Seperti cangkang, mereka diledakkan dari medan perang dan menghantam tanah, setengah mati. Satu gerakan, pemuda sayap teran, kalahkan. Menang lagi. Kali ini, bahkan para peziarah Taiksu pun sedikit terkejut. Dalam kompetisi ini, Taiksu Sengchao hanya memenangkan 2 pertandingan yang dibawakan oleh Lu Ming. Itu luar biasa. Ini. Orang-orang dari ziarah suci Tianyi juga sedikit terpana. Bocah ini sedang bermain babi dan memakan harimau. Kekuatan aslinya sangat kuat. Akhirnya, Tianjiao dari ziarah suci Tianyi membuka mulutnya, dan wajahnya agak bermartabat. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa kekuatan Lu Ming tidak lemah, tetapi sangat kuat. Di bawah platform pertempuran, sang pangeran dan tuan nasional tampak murung. Mereka tidak senang melihat Lu Ming menjadi pusat perhatian. Tidak apa-apa. Jika bocah ini terus menantang, jika dia bertemu dengan salah satu dewa pihak lain yang kuat, dia mencari kematian. Mungkin dia akan dibunuh oleh pihak lain secara langsung. Tuan nasional berbisik kepada pangeran. Ya, bocah ini bisa memenangkan beberapa pertandingan, mungkin itu bagus. Pangeran mengangguk secara rahasia.
Mereka juga berharap agar Lu Ming bertemu dengan Tian Jiao, Dewa Raja dari Tianyi Shengchao. Dalam hal ini, Lu Ming mungkin terbunuh tanpa bantuan mereka. Lu Ming, siapa yang akan kamu tantang selanjutnya? Tanya hakim berbaju putih. Sekarang, hanya Lu Ming yang tersisa. Lu Ming menang dan hanya bisa terus menantang. Lu Ming menunjuk seorang pemuda sesuka hati, yang bukan Raja Dewa. Jika kamu ingin menang, kamu hanya bisa menang dengan mengalahkan semua pihak lain. Jadi, datang satu persatu, jangan terburu-buru. Sama saja meninggalkan para dewa di belakang dan bertarung. Pria muda yang ditantang oleh Lu Ming keluar dari kerumunan dan mendatangi Lu Ming. Namun, pemuda itu tidak berani gegabah sekarang. Dia menatap Lu Ming dengan ekspresi bermartabat di wajahnya. Membunuh. Tiba-tiba, sisi lain, sebuah tembakan, adalah kekuatan penuh. Keahlian rahasia asli, dengan kekuatan ilahi yang kuat, memiliki kekuatan luar biasa dan membunuh Lu Ming. Namun, Lu Ming hanya tembakan sederhana. Saat ini, Lu Ming telah memicu 4 kali kekuatan tempur formula kata perang. Dengan 11 jenis kekuatan sihirnya, dia sangat kuat. Di antara teman-temannya, dia hanya menghancurkan. Tidak semua orang adalah pedang kaisar. Meskipun Tian Jiao ini kuat, mereka 100 blok lebih pendek dari Lu Ming dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama. Ledakan. Tian Jiao berteriak pada Tian Jiao dari Tianyi Shengchao. Sepertinya dia ditabrak gunung dan hampir rata. Seluruh pria itu terbang keluar dari platform pertempuran, meludahkan darah dan setengah mati. Pembunuhan kedua. Adegan jatuh ke dalam keheningan. Semua orang menatap Lu Ming, mata mereka berbinar. Ini pembunuhan kedua, sesekali, dan beruntung, tapi sekarang, 3 kali. Ini bukan keberuntungan, tapi kekuatan yang menghancurkan. Tahukah kamu, lawan Lu Ming tidak lemah. Tian Jiao teratas dari Tianyi Shengchao ditempatkan di Taixu Shengchao, yang merupakan sosok 9 jenderal dan bintang. Seberapa kuat kekuatan Lu Ming? Kaisar Tianyi, Tian Jiao yang tersisa dari Tianyi Shengchao, terlihat bermartabat. Bagus. Kaisar Suci Taixu mau tidak mau minum. Di matanya yang putus asa, dia menunjukkan harapan lagi. Kekuatan bertarung Lu Ming mungkin bisa menciptakan keajaiban. Tapi pangeran dan guru nasional itu murung dan jelek. Dua orang saling memandang, baik di mata yang lain untuk melihat keterkejutan. Benarkah Kaisar Jianyi dikalahkan oleh Lu Ming? Kaisar Pedang 1, kemarilah. Pangeran memberi pesan kepada Kaisar Jianyi. Pedang Kaisar melintas dan datang ke punggung pangeran. Kaisar Pedang 1, apa yang terjadi? Mengapa Lu Ming tidak mati? Apakah kamu tidak bertemu dengannya? Pangeran memberi pesan kepada Kaisar Jianyi. Pangeran, Tuan Nasional, kita semua memandang rendah Lu Ming. Begitu pedang Kaisar terdengar. Apa maksudmu? Baik pangeran maupun Tuan Nasional terkejut. Aku tersesat. Kaisar Jianyi hanya mengucapkan 3 kata, lalu dia diam. Apa? Tuan Nasional dan pangeran terkejut dan terlihat sangat jelek. Pedang Kaisar betapa menakjubkan, betapa tidak normalnya, mereka terlalu jelas. Jingyu yang dikenal sebagai Tian Jiao paling menakjubkan dalam sejarah Taixu Shengchao masih memiliki sedikit celah dibandingkan dengan Kaisar Jianyi. Ya, di dalam hati mereka, Jingyu tidak lebih baik dari pedang Tuhan. Tapi sekarang, pedang Kaisar dikalahkan oleh Lu Ming. Apa artinya ini? Bakat Lu Ming adalah yang pertama dalam sejarah Taixu Shengchao. Sialan, sial. Pangeran meraung di dalam hatinya. Kekuatan Kaisar Jianyi sangat mengerikan. Orang yang menempati urutan pertama dari 9 jenderal belum tentu lawan dari Kaisar Jianyi. Bisakah Lu Ming mengalahkan Qiu Qingtian? Kalahkan semua orang Tianyi Shengchao dan bantu Kaisar Taixu untuk menangkap Yang Hunhua. Terima kasih sudah subscribe Penatua.